Ya, sudah saya live-kan. Oke. Kita mulai, Bu ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat MOX ya yang ada di manapun berada ya. Hari ini kita berjumpa kembali di Training with Leader ya bersama top leader kita yang luar biasa berasal dari Bontang Kaltim ya yang ceritanya selalu menginspirasi ya, menginspirasi kita semua, yaitu ada Ibu Mardiana. Selamat malam Ibu Mardiana. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Gimana di sana? Cuacanya aman Bu ya? Aman Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lihat ini baru 5.000 yang datang Bu. Ya, baru 5.000 orang yang datang. Kita tunggu lagi yang lainnya ya untuk hadir di acara luar biasa ini ya, yang insya Allah akan menginspirasi ya bagi sahabat MOX semuanya. Ya, selamat malam semuanya sahabat MOX ya yang ada di wilayah Sumatera, Aceh, Medan, ya Riau, Jambi, Palembang, ya sekitarnya Lampung. Selamat malam semuanya. Ya, yuk silahkan klik ya di sini, ketik yuk ya namanya asalnya dari mana ya. Yuk biar kita tahu semua, biar kita bisa sapa-sapa ya. Di sini selamat malam Ibu Dian, yuk yang lainnya. Ya, ada Ibu Lika, selamat malam Ibu Fetria, selamat malam. Ya, selamat malam juga yang ada di Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, ya, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur ya. Selamat malam semuanya. Ya, hadir. Oke, selamat malam Ibu leader kita dari Medan nih, ada Ibu Nina Trisagina. Selamat malam Ibu. Ya. Waalaikumsalam, ada Ibu Yuli dari Semarang nih ya. Luar biasa ya. Selamat malam Ibu Yuli. Ya, ada Ibu Fetria Pekanbaru ya, ada Ibu Nurul Amerda ya. Selamat malam dari Mojokerto bukan ya? Selamat malam ya. Luar biasa ya. Ada yang dari Solo hadir, luar biasa. Ibu Dia Mestika, waalaikumsalam dari Medan hadir. Yo yang dari Kalimantan, wah leader kita. Ada Ibu Dela Ardelia, selamat malam Ibu Dela ya, Kalimantan sekitarnya ya, yang di Banjarmasin, Pontianak ya dan sekitarnya ya, selamat malam. Yang ada di Makassar, Sulawesi dan sekitarnya ya, selamat malam. Ya, yang ada di NTB, NTT sampai Papua, selamat malam. Di Maluku, selamat malam semuanya. Ya, di Bu Diana pukul 9 Bu ya. Iya, di sini jam 9 Pak. Luar biasa. Tetap semangat Bu ya. Semangat dong. Luar biasa ya, memberikan ilmu yang dahsyat ya. Selamat malam, selamat hadir Pak Muklis dari Jawa Timur. Ada Ibu Sri Moks Tanjung. Selamat malam ya. Ada dari Ibu Lindia Maswa. Bandung sinyalnya masih muter. Wah, Bandung kumaha hujan atau ya mungkin sinyalnya muter ya, seperti itu. Oke, ada Ibu Reti ya dari Riau kalau tidak salah. Ibu Reti, selamat malam. Yuk yang lainnya kita tunggu ya. Waalaikumsalam Bu Reti, baru 18 juta orang nih Bu Diana nih yang hadir ya. Kita tunggu ya sampai 30 juta orang nih baru kita mulai ya. Yuk yang udah nggak sabar, kita malam minggu manfaat nih 3M. Ya Ibu Eva Tri selamat hadir ya dari Surabaya, 3M nih. Ya malam minggu manfaat ya bersama MOX. Ya kosongkan gelas kalian. Ya, Bu Sulis Tioningsi, wah top leader kita dari Nganjuk, Jawa Timur ya. Selamat malam Bu Sulis, ya selamat hadir ya. Yuk yang lainnya ditunggu ya. Yuk di add temannya, di tag temannya supaya hadir ya. Stabat, wah Bu Novi Purwanti dari Stabat ya hadir ya. Selamat malam ya. Selamat malam Ibu Novi. Bu Fanti dari Semarang ya, selamat hadir. Ada Pak Masto dari Magelang ya, selamat hadir ya, luar biasa semangatnya nih ya. Kita akan mendapatkan ilmu dahsyat luar biasa ya
Dari Bu Diana bagaimana sudah gol Brio ya Bu ya, gol motor ya, tur Malaysia Bali ya, kita doakan segera nih Brio keduanya Bu ya, itu disegerakan ya. Yuk yang lainnya. Waalaikumsalam, ada Ibu Septa dari Aceh. Wow, dari Aceh. Selamat malam Bu Septa. Ada Ibu Devri Christine dari Sulsel, wah Sulawesi Selatan. Selamat jalan, selamat malam. Ya, ada Ibu Dela, ya. Oh, sambil di perjalanan, hati-hati Bu Dela di jalan ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ada Ibu Sri Dita ya. Selamat malam Ibu ya. Tanjung Balai Ibu Sri Mox hadir luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Ya, sehat-sehat semua dan kita istilahnya di sini menyaksikan ilmu yang luar biasa ya dari Ibu Mardiana yang selalu menginspirasi ya, yang berasal dari Bontang ya. Kisah yang selalu menginspirasi yang selalu saya teringat-ingat itu adalah beliau bagaimana seorang tadinya pengantar makanan Bu ya. Iya, penjual nasi Menjual pecel. pecel ya, itu dia luar biasa ya. Inspirasi sekali bagi semua sahabat MOX. Yuk yang lainnya ada Ibu Siti Zumaria dari Semarang, selamat hadir. Ya, yuk ditunggu lagi yang lainnya. Yuk, malam minggu yang manfaat luar biasa ya. Kita kosongkan ilmu, ya kita kosongkan gelas, mohon maaf ya, kita kosongkan gelas, kita isi dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dahsyat dari Bu Diana ini ya, yang berasal dari Bontang, Kalimantan. Yuk. Ya, bagaimana kabar semuanya nih ya, sahabat-sahabat MOK semua yang dari Aceh ya sampai Papua ya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan cuaca di sana mendukung ya, sinyal mendukung ya, sehingga ilmu yang diberikan oleh Bu Diana itu bisa terserap dengan baik oleh para sahabat MOK semuanya ya. Yuk yang lainnya, yuk di tag temennya, di tag yuk, di tag temennya ya, di add ya. Bugang Sarwati dari Balikpapan ya, selamat hadir Ibu ya, sehat-sehat selalu. Ada Ibu Ira, waalaikumsalam ya, selamat malam Ibu ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu ya. Oke yuk, ditunggu Bu Eva Rosadi, selamat datang ya. Luar biasa ya, kita akan menyaksikan ilmu dahsyat nih ya dari Bu Diana. Ya, Ibu Nana ya, Ibu Ari Kristiana, Bu Nana tuh ya dari Sidoarjo ya, luar biasa yang nanti akan perdana nih di Sidoarjo ya. TMP ya, langsung dari top leader kita yang luar biasa, Pak Rama ya. Pak Rama kayaknya masih di jalan nih, saya lihat tadi di statusnya. Oke, yuk yang lainnya di add ya teman-temannya. Ya, sehat-sehat selalu. Yuk di-add lagi, sudah berapa nih? 22 juta orang ya. Yuk kita akan mulai kalau sudah 30 juta orang nih Bu Diana nih. Ya, siap Bu Diana hari ini ya memberikan ilmu yang dahsyat. Oke. Luar biasa. Nanti volume suaranya agak digedein nih Bu ya. Iya, iya. Ini kurang besar kah, Pak? Kejauhan mungkin. Bentar. Ya. Udah dimajuin aja kali ya. Ini, Pak. Oke, agak kencengan dikit Bu. Halo? Nah, ya siap. Ya, biar para penonton nih ya, yang dimanapun berada mendengarkan ilmu dari Bu Diana jelas ya. Waalaikumsalam Ibu Kania ya dari Medan ya, selamat malam ya. Yuk yang lainnya di add teman-temannya, yuk di tag teman-temannya. Oke, ada Pak Busari ya, Bang Bus ya, selamat hadir dari Perlak Aceh ya, luar biasa Aceh, banyak sekali Aceh ini ya. Ada dari Perdagangan Medan ya, Ibu Farida, selamat datang. Ada Ibu Arjuna, waalaikumsalam ya. Yuk di add teman-temannya ya. Oke, ada top leader kita juga dari Tanjung Morawa hadir, Ibu Vivi, selamat malam ya, sehat-sehat selalu. Ada Ibu Maya,
dari Medan ya. Selamat malam Ibu Maya, sehat-sehat selalu. Ada Ibu Aristiandi ya dari Riau. Wah, luar biasa mendominasi Sumatera nih. Yuk Jawa, mana Jawa nih? Kalimantan juga mana nih? Ya, Sumatera banyak sekali yang sudah datang ya. Oke, selamat datang Ibu Dewi Pramita ya. Yuk di add teman-temannya, di tag di sini biar bisa ikutan ya, ikutan menyaksikan ilmu yang luar biasa nih ya. Yuk, yang lainnya ditunggu yuk kehadirannya. Wis ya, sebentar lagi kita akan mulai ya, sebentar lagi kita akan mulai. Ya. Ada Ibu Dwi Putri Surabaya, woi Surabaya ya, selamat hadir Ibu. Ya, sehat-sehat selalu. Oke. Waalaikumsalam, wah top leader kita dari Yogyakarta nih ya, dari Sleman, Bu Sri Melani ya, selamat hadir. Ya, sehat-sehat selalu Bu. Woi, sudah menembus 30 juta orang ya, tandanya kita akan segera mulai. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 20:11. Oke, siap kita mulai Bu Diana? Siap, Pak. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya sahabat MOX ya, mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini tanggal 9 Oktober 2021 kita akan menyaksikan training top leader ya, yang akan membawakan hukum-hukum ya berbisnis di dalam MOX seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, kita akan menyaksikan ilmu yang sangat dahsyat. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang ilmu yang diberikan oleh Bu Diana itu dapat diduplikasi, ya, dapat berkahnya, ya, oleh sahabat-sahabat MOK semuanya, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, yang sedang sakit diberikan kesehatan, yang sehat selalu dijaga kesehatannya, ya, terlebih lagi, ya, insya Allah pandemi ini akan segera usai. Ya, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya corona ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu ya. Dan yang paling penting lagi ya, yang belum mendapatkan reward bersama kita, bersama MOX ya, terus berusaha, terus bergerak, terus bertumbuh. Insya Allah reward dan bonus-bonus yang dahsyat itu hadir ya di rekening ya, di notifikasi dari sahabat-sahabat MOX semuanya. Ayo, yang sudah dapat reward semoga juga didapatkan reward berikutnya. Yang belum dapat brio segera didapatkan brionya. Yang sudah dapat brio ya akan didapat brio yang kedua, 3, 4 dan seterusnya ya, luar biasa. Ya, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga ya ilmu yang hari ini yang akan diberikan oleh Ibu Diana ya dapat diduplikasi semua oleh sahabat-sahabat MOX semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai ya seperti biasa, apa kabarnya? Sukses luar biasa. Sukses luar biasa. Ya, yang nggak bisa jawab silahkan diketik aja ya. Sukses luar biasa. Siapa kita? MOX Indonesia. MOX Indonesia. Adakah MOX di hatimu? Ada. Yes, luar biasa. Sukses selalu untuk kita semua. Yuk, silakan Bu Diana, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Semoga dilancarkan, disehat-sehatkan, sehat selalu, dan terima kasih kepada Pak Daus selaku ini luar biasa ya Pak Daus ini yang selalu menjadi pembawa acaranya nih biasa ya.
Jadi apa kabar teman-teman semuanya? Sukses luar biasa. Kita Mox Indonesia. ya Timo. Ada. Yes, luar biasa. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bu Mardiana, biasa dipanggil Diana, dan tinggal di Kalimantan Timur, Bapak Ibu ya, di Bontang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya itu sebenarnya bukan orang hebat Bapak Ibu, bukan orang yang luar biasa juga Bapak Ibu, tapi di sini saya itu sebenarnya mau belajar juga. Jadi saya mau sharing pada Bapak Ibu, dan saya juga baru belajar Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama sambil belajar Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang mau saya bahas itu ada 6 hukum di bisnis MOK dan ada 3 prinsip dasar. Jadi saya mau bahas dulu 6 hukum di bisnis MOK. Jadi Bapak Ibu tahu hukum gravitasi kan? Nah, di hukum gravitasi itu kalau ada sebuah gedung, kalau kita mau lompat itu otomatis namanya hukum gravitasi, mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti kita akan terjatuh Bapak Ibu ya, benar ya. Jadi kalau misal kita di sebuah gedung mau lompat, ya pasti otomatis kita pasti jatuh Bapak Ibu. Nah, sama dengan hukum di MOX ini Bapak Ibu. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, ini hukum di bisnis MOX ini pasti terjadi Bapak Ibu. Terus gimana caranya kalau biar kita nggak terjatuh? Ya jangan lompat kalau nggak mau terjatuh. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mau ngebahas ini yang pertama ada yang pertama Pak Daus. Oke, sudah. Melempar dadu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti suka main kan dulunya kayak yang lempar dadu, ular tangga itu kan pasti ada dadunya, pakai dadu. Nah, kalau kita lempar Bapak Ibu, itu dadu itu kan ada 6 angka Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau misal Bapak Ibu pengen ngedapetin nilai yang tinggi, otomatis angka 6 itu pasti Bapak Ibu jarang akan ngedapetin angka yang 6, ya kan? Nah, di situ karena apa? Karena 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi otomatis angka 6-nya itu jarang Bapak Ibu. Nah, sama dengan bisnis ini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu mungkin ngelempar dadunya keluar 2, 3, terus angka 5 lagi, angka 2 lagi. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu baru lempar dapat 6 itu. Syukur Bapak Ibu ya. Nah, jadi sama dengan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, ini kita harus tiap kali itu harus sama dengan presentasi Bapak Ibu. Nah, ibarat dadu tadi, kita lempar dadu, keluar angka 2, lempar dadu, keluar angka 3, lempar dadu, keluar angka 4. Sama dengan di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen nemuin angka 6, orang yang belum di bisnis presentasi Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu presentasi ditolak ya. Terus Bapak Ibu presentasi ditolak lagi ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu memang hukumnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu hukum di bisnis ini. Jadi kalau misal ada Bapak Ibu, Bu, saya itu punya member Bu, 100 orang Bu. Tapi member saya banyak yang nggak jalan Bapak Ibu. Ya sudah, biasa aja, biarin aja gitu kan. Karena apa? Karena di hukum bisnis ini itu ada yang sudah hukumnya Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau orangnya berhenti ya sudah, biar aja karena itu sudah hukumnya gitu ya. Jadi kita harus tahu hukum ini, karena kalau kita nggak tahu hukum ini Bapak Ibu, kita pasti galau kalau misal kita ditolak atau ada member kita yang lagi down, lagi mungkin tiba-tiba chat, Bu maaf deh saya nggak bisa jalan, bisnis MOK dulu gitu. Nah itu kalau kita sudah tahu hukumnya, sudah lewatin aja Bapak Ibu. Jadi kita banyak-banyakin presentasi. Ya, itu ya hukum yang pertama. Dan yang kedua Pak Daus. Siap. Nah, ini ada hukum 10 80 10 Bapak Ibu. Nah, hukum 10 80 10 itu tiap kali kita pasti nemuin ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pertama kali presentasi yang 10%-nya itu orang pasti langsung menerima Bapak Ibu, langsung join.
kita belum presentasi bisnisnya nih, belum presentasi produknya, tiba-tiba orangnya langsung nyodorin uang, Bapak Ibu. Berapa joinnya? Saya join itu yang 10% Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti di sini kan kalau misal kita presentasi, closing. Itu kan cepet CA-nya Bapak Ibu ya. Itu kan impiannya orang banyak member ya, cepet diterima. Nah, tapi Bapak Ibu di sini juga ada Bapak Ibu 80%. Nah, 20% itu orang yang kalau kita presentasi Bapak Ibu, ya kan? Pasti kalau kita presentasi, bentar ya Bu, saya mikir-mikir dulu. Nah, itu kita harus follow up terus Bapak Ibu. Kita follow up sampai orangnya join tadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini saya cerita pengalaman saya ya. Saya itu di bisnis ini pun itu di follow up berkali-kali sama upline saya itu Pak Rama Bapak Ibu. Jadi Pak Daus ya, saya itu di Pak Rama itu memang di follow up. Jadi saya nggak mau jalan nih, sudah join, tapi saya itu nggak mau jalan gitu. Ya sudah, jalan, diem aja gitu kan. Karena memang benar-benar saya itu belum tahu apa sih MOX itu. Jadi benar-benar di follow up terus sama Pak Rama, di follow up baru saya itu benar-benar jalan itu pas di bulan Januari. Pokoknya 3 bulan join itu Agustus, baru bulan Januarinya baru benar-benar fokus tuh di MOX, benar-benar jalan. Karena apa? Karena hasil follow up dari Pak Rama tadi gitu. Nah, samalah dengan kalau kita misal mau menikah gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menikah itu ya gengsi dong, malu-malu dong gitu. Masa iya tiba-tiba langsung iya saya terima gitu. Waduh, apa itu enak sekali ya? Ya pasti ada gitu kan. Tapi kan kita kan pasti otomatis malu-malu sama suami kita kan dulunya. Nah, baru habis itu mau nggak nikah sama saya gitu. Kita jawabnya nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu gitu kan. Sampai berkali-kali, wah, betul ini ya kan. Apa itu mau nikah nih, nah ngajak nikah. Nah, akhirnya kita lulu Bapak Ibu, kita mau menikah dengan suami kita gitu ya. Nah, itu yang 80%. Itu pasti ada orang yang mikir-mikir dulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 10%-nya itu orang bakalan nolak join di bisnis Mox. Karena apa? Karena itu sebenarnya kalau orang nolak sebenarnya ada peluang Bu kita. Diana, mohon maaf ya terpotong. Mungkin agak lebih didekatin lagi ya, suaranya agak putus-putus. Kurang deket ya. Agak putus-putus suaranya. Sudah Kalau ya? ada headset sih lebih baik pakai headset kalau Bu Diana ada. Enggak ada ya. Oh, nggak ada, agak lebih deketin lagi biar lebih maksimal gitu. Karena banyak sekali yang komen putus-putus. Oh ya. Jadi gini Pak. Oke, boleh. Oke, siap. Ini sudah. Sudah. Oke, siap. Nah, jadi terus yang selanjutnya itu 10%. Yang 10%-nya itu orang bakalan nolak bisnis kita gitu. Mau join MOX pun nggak mau gitu. Kalaupun kita hadirkan peraih Pajero, mungkin upline kita nih Pak Rama, ada Bu Dia, ada Pak Karno, kita datengin pun sekaligus itu nggak bakalan join Bapak Ibu. Karena itu tadi nggak bakalan join di bisnis ini, biar kita datangin presiden pun nggak bakalan join gitu ya. Nah, itu memang sama Allah itu memang dikirimkan sama orang-orang, sama Allah itu memang dikirimkan gitu orang yang nggak bakalan join gitu. Nah, nanti kalau misal semuanya pada join Bapak Ibu, kita yang bingung ya kan. Misal nih Pak Daus mau beli bensin, orangnya lagi presentasi MOX ya kan. Gitu. Nah, itu ada Bu Farida nih. Nah, misal Bu Farida nih mau beli pulsa, nggak jual pulsa karena yang jualan pulsa itu nggak ada karena jualan MOX Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita ya harus lewatin aja. Kalau misal kita ditolak ya sudah gitu kan, karena itu orang itu memang termasuk yang 10%-nya tadi. Nggak mungkin bakalan semuanya join gitu ya. Kalau semua orang join di bisnis MOX itu 1 tahun aja, MOX itu bakalan sudah
semuanya orang sudah join MOOC semua gitu. Di mana peluang kita gitu kan kalau misalnya semua orang sudah join MOOC gitu. Nah, itu kalau ada orang yang nolak kita, itu adalah peluang kita di bisnis ini gitu. Jadi kita harus makin berjuang gitu kan biar cepat suksesnya. Lanjut Pak Daus. Siap. Udah bagus ya Pak ya? Udah lumayan bagus, Bu. Ya. Nah, selanjutnya ada hukum 90-10. Nah, hukum 90-10 ini Bapak Ibu, kita harus tahu juga Bapak Ibu. 10 orang yang kita presentasi, pasti 1 orang aja yang join Bapak Ibu. Kita punya 10 member yang memutuskan untuk jalan itu cuma 1 Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu fokus di mananya, yang 9 orangnya atau yang 1 orangnya tadi gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu punya 100 member, pasti yang jalan membernya cuma 10 orang dan yang 90 orang pasti memutuskan untuk berhenti di bisnis ini. Nah, itu memang hukum yang harus kita tahu. Nah, terus misal nih, mungkin tiba-tiba teman, Bu, saya itu down gitu kan. Kenapa Bu downnya? Ini Bu, member saya itu banyak betul Bu, tapi nggak ada yang jalan Bu gitu. Nah, itu kita harus tahu nih, kita membernya ada berapa, karena kita sudah ada hukumnya nih 90-10. Yang 90 orang bakalan berhenti di bisnis ini, yang 10 orang pasti jalan di bisnis, ya kan? Nah, kalau misal kita nemuin kayak gitu ya sudah santai aja gitu kan, karena ya sudah itu pilihannya mereka gitu kan. Mereka mau jadi orang sukses atau yang biasa-biasa aja gitu kan, karena semua itu pilihan gitu. Tapi kita juga harus tahu nih hukum-hukum di bisnis ini, karena kalau kita nggak tahu hukum-hukum di bisnis ini Bapak Ibu, 6 hukum ini kita pasti bakalan down gitu ya. Maksudnya kayak ya sudah apa itu kayak aduh kok bisnis ini kayak gini sekali ya gitu. Nah, karena kita sudah tahu hukum-hukum ini Bapak Ibu, kita pasti makin berjuang. Karena apa? Karena kesempatan kita gitu loh. Kita harus berjuang untuk lebih sukses di MOOC. Kita bakalan Bapak Ibu terapkan hukum, pasti Bapak Ibu pasti peraih beliau dan pasti bakalan peringkatnya pasti diamond seperti upline kita semua ya. Karena apa? Karena kayak Pak Rama, terus habis itu Bu Dia, terus Pak Karno itu beliau-beliau itu sudah tahu hukum-hukumnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Pak Daus. Siap. Selanjutnya ini ada hukum fokus Bapak Ibu. Nah, ini hukum fokus ini juga penting banget gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini misal nih, siapa ini? Ada Bu, nah nih top leadernya mana itu Medan ya. Ini ada Bu Nina Lestari. Nah, misal nih Nina Lestari mau diet gitu kan. Sekalinya Bu Nina itu nengok tuh di kanan ada nasi goreng Bapak Ibu. Sekalinya Bu Nina mampir deh beli nasi gorengnya, gimana mau dietnya, gagal deh dietnya gitu. Jadi hukum fokus ini penting Bapak Ibu. Sama seperti mungkin kita heran gitu kan ngelihat kalkulator, habis itu ngelihat laptop, wih luar biasa nih ya apa itu kalkulator nih. Kalkulator ini keren sekali nih. Kita bingung gitu Bapak Ibu. Padahal yang menciptakan kalkulator itu siapa gitu kan? Sebenarnya kan manusia gitu kan yang menciptakan. Berarti kan sebenarnya kita itu manusia itu hebat Bapak Ibu, luar biasa ya kalau kita benar-benar memakai otak kita gitu ya. Jadi benar-benar di hukum fokus ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ada cerita Bapak Ibu, itu ada seekor kodok. Nah, kodok itu lagi lomba panjat pinang, Bapak Ibu. Nah, sekalinya si kodok itu ya lomba lah, ya kan, lomba panjat pinang gitu. Ada 5 kodok. Nah, yang pertama itu kodok pertama itu jatuh, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa itu jatuh juga gitu kan. Nah, sisa 3. Mereka manjat gitu kan, kodoknya manjat. Nah, sekalinya sisa 2 Bapak Ibu, karena yang
jatuh lagi. Terus kok si kodoknya itu ada kedua, sekali di pertengahan itu kodok yang keempat itu jatuh Bapak Ibu. Nah sebenarnya kan wah ini nggak bakalan bisa ada yang sukses nih gitu kan, katanya si kodok tadi. Kodok, mereka berteriak-teriak nih, semua kodok berteriak-teriak. Kodok, kamu nggak bakalan bisa naik ke atas. Dok, ayo turun aja dok. Pasti nggak bakalan bisa dok gitu. Nah sekalinya si kodok ini nggak ngedengerin mereka Bapak Ibu. Si kodok ini tetap apa itu manjat pinangnya tadi, diteriakin lah sama yang teman-temannya kodok-kodok yang lain. Dok, turun gitu kan. Nah si kodok ini tetap Bapak Ibu nggak mau turun, tetap aja manjat gitu kan. Kodok ini ya apa itu memang ngeyel sekali nih, dikasih tahu orang sudah tahu nggak bakalan bisa sukses, orang buktinya kita 4 orang aja sudah jatuh gitu katanya si kodok-kodok itu kan, neriakin si kodok itu tadi yang masih manjat pinang. Sekalinya Bapak Ibu, si kodok yang satu tadi karena fokus, nah si kodok itu bisa sampai tertinggi Bapak Ibu. Nah, bisa sukses gitu ya, bisa menang gitu. Karena apa Bapak Ibu? Sekalinya Bapak Ibu si kodok tadi, Bapak Ibu nggak dengar Bapak Ibu, telinganya nggak dengar gitu ya. Jadi si kodok itu tadi nggak dengar kalau diteriakin sama teman-temannya, berhentilah, apa itu kamu nggak bakalan bisa gitu kan, nggak bakalan bisa sukses. Ternyata Bapak Ibu si kodok tadi itu dia nggak bisa dengar apa itu telinganya gitu kan, pokoknya nggak dengar gitu. Nah dari cerita tadi Bapak Ibu, di bisnis ini itu memang kita harus menjadi orang yang benar-benar itu nggak usah dengerin kata orang gitu, harus aja gitu ya. Karena kadang itu kan kalau kita mau sukses itu Bapak Ibu, teman kita ngejauhin kita, ada yang ngerendahin kita, ada yang meremehkan kita gitu kan. Ada yang bilang, bisnismu itu bisnis apa sih? Bisnis abal-abal, mungkin kayak gitu ya. MLM itu apa sih? Cari-cari orang gitu. Nah, kalau nggak cari orang itu, siapa Bapak Ibu ya kan? Kalau nyamuk aja Bapak Ibu, aja itu yang dicari orang loh Bapak Ibu. Itu kalau nyamuk join Mox itu kan pasti apa itu sudah cepet CA-nya Bapak Ibu ya, karena kan nyari-nyari orang gitu kan. Orang sedangkan misal kucing nih, kucing sakit, diantarlah ke dokter kucing. Nah, dokternya pun itu ngomongnya sama siapa? Pasti kan ngomongnya sama yang punya kucing tadi. Kucingnya sakit apa gitu kan. Bu, ini kucingnya sakit apa gitu. Nah, ngomongnya sama siapa Bapak Ibu? Sama orang gitu kan. Nggak mungkin dong apa itu dokternya ngomongnya sama hewannya tadi. Cing, kamu sakit apa gitu kan. Lucu gitu Bapak Ibu ya. Jadi di bisnis ini kalau misal ada teman kita yang ngomong, bisnis MLM ya yang nyari-nyari orang. Betul, memang betul Bapak Ibu ya. Bisnis kita nyari-nyari orang gitu kan, karena yang pakai produk-produknya Mox kan orang semua gitu kan, yang konsumsi. Iya, betul. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang minum hewan ya kita cari-carinya hewan gitu. Nah, jadi memang kita harus fokus Bapak Ibu di bisnis ini ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu pengen jangan sampai Bapak Ibu nambah bisnis lagi gitu ya, karena kan kalau misal di bisnis ini aja kalau kita mau sukses, karena Bapak Ibu saya itu nggak pernah nemuin orang sukses itu bercabang-cabang bisnisnya Bapak Ibu, benar-benar kayak Bu dia itu fokus satu aja bisnisnya Pak, karena ya satu aja bisnisnya Bu Dela, terus Bu Novi, terus apa Rama, ya kan semuanya itu leader-leader Mox itu karena fokus Bapak Ibu. Kalau ada orang sukses di bisnis bercabang-cabang itu mungkin ada Bapak Ibu ya, tapi nggak bisa ditiru Bapak Ibu. Karena apa? Misal nih jadi pembicara, misal namanya siapa nih yang hadir nih? Bu Septa nih. Nah misal Bu Septa nih. Halo Bu Tia. Jadi misal Bu Septa nih punya bisnis 3 bisnis ya kan, sukses nih semuanya di 3 bisnis tadi. Nah baru habis itu Bu Septa jadilah pembicara. Nah mari kita sambut. Ini ada seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa sukses Bapak Ibu. Beliau di bisnis A Bapak Ibu, dan
beliau meraih reward-rewardnya Bapak Ibu. Mari kita sambut Ibu Septa gitu kan. Wah, jadi pembicara Bapak Ibu. Nah, di pertemuan kedua Bapak Ibu di seminar di bisnis lain, ada Bu Septa lagi Bapak Ibu jadi pembicara Bapak Ibu. Nah, Bu Septa lagi di bisnis B. Ini ada seorang ibu rumah tangga Bapak Ibu yang sangat luar biasa, sangat sukses. Beliau ini peraih rewardnya, peraih di bisnis ini sudah mencapai 2M lebih Bapak Ibu. Nah, habis itu mari kita sambut Ibu Septa. Waduh, ini Bu Septa lagi nih. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ternyata ada audien yang sama tuh di berikutnya, tapi di bisnis lain Bapak Ibu. Nah, habis itu Bu Septa lagi Bapak Ibu yang dilihat, terus audiennya bingung Bapak Ibu. Ini kok orang ini terus ya kan? Ini yang dijalani bisnis apa gitu kan? Nah, jadi member-member itu bingung Bapak Ibu mau jalani bisnis yang mana gitu. Dan pasti member itu pasti memilih upline itu yang fokus Bapak Ibu. Pasti member itu juga pintar loh Bapak Ibu. Nggak mungkin member itu mau join sama orang, misal nih saya ya kan, saya itu mau sukses nih di bisnis MOOC. Saya juga pasti nyarinya leader yang luar biasa, yang fokus juga Bapak Ibu. Jadi fokus itu penting banget Bapak Ibu ya. Jadi kita di bisnis ini yang mau dapetin brio, yang mau goal CA-nya ya harus fokus gitu ya. Double ya Pak ya suaranya? Enggak Pak? Enggak sih, sebentar ya. Kok katanya double suaranya? Sama putus-putus, masih putus-putus Kak Pak? Oke, aman Bu. Lanjut. Nah, lanjut ya Pak ya. Nah, ini yang kelima. Lanjut Pak. Ya, oke siap. Ya, berarti intinya harus fokus Bu ya. Gitu, karena kalau fokus aja ada leader yang bisa beli ruko 1,2 M. Betul Bu ya? Betul, itu Bu. Dia iya, ada yang bisa beli mobil dari hasil bonus juga. Luar biasa ya kalau kita bisa fokus. Biasa Pak, ini insya Allah kayaknya tahun depan itu banyak peraih brionya lagi itu Pak. Luar biasa, keren. Member-member baru pun itu kita sekarang malah kayak gini, kita nggak ngelihat siapa yang join duluan gitu Pak di bisnis ini. Jadi member yang baru join pun kalau mereka mau berjuang pasti malah kebalap tuh yang lama-lama gitu. Kalau kita nggak fokus ya, kalau yang lama nggak fokus ya kalah sama yang baru yang benar-benar ini berjuang gitu Pak. Luar biasa ya. Nah, jadi intinya kalau kita fokus, impian bersama MOOCs itu nyata Bu ya. Betul, benar sekali Pak. Luar biasa pokoknya MOOCs itu. Luar biasa. Banget dicapai Pak kalau kita benar-benar fokus, karena kan kita peraih 70 hari pun brio ada juga gitu. Berarti kan pasti banyak gitu loh Pak yang kalau kita ngikutin caranya beliau itu pasti cepat suksesnya juga gitu. Iya, keren. Lanjut. Kita lanjut ya. Siap. Ini hukum piramida. Nah, hukum piramida itu kan mendaki tuh Pak. Jadi yang sukses itu pasti sedikit, yang gagal banyak gitu kan. Nah, banyak di luar sana itu bilang bisnismu itu yang sukses itu sedikit, yang gagal banyak. Ya memang gitu, ya kan hukumnya, karena nggak mungkin dong apa itu namanya. Misal nih ada sebuah hotel, terus direkturnya satu, pasti kan direkturnya satu, karyawannya banyak, bukan direkturnya banyak, karyawannya cuma satu. Nanti bingung siapa yang kerja ya Pak ya. Iya, kasihan direkturnya banyak. Iya, jadi kita memang harus tahu nih hukum piramida gitu kan. Jadi yang sukses mendaki itu luar biasa Bapak Ibu ya, mendaki itu naik ke puncak gitu kan. Pasti kan siapa yang mau berjuang, yang mau berjuang di bisnis ini ya pasti sukses gitu kan. Nggak mungkin, karena di hukum piramida itu banyak tantangan, rintangan ya Pak ya, dan tetesan air mata ya. Jadi benar-benar di sini itu kalau misal kita sudah tahu hukumnya, itu memang mau menuju puncak itu memang apa itu berat gitu loh. Nah, tapi Bapak Ibu di sini
apa itu kalau misal Bapak Ibu memang pilihan Bapak Ibu ya. Sukses memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi tidak mudah lagi kalau kita tidak sukses Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya mungkin ada di luar sana, ya saya itu hidup biasa-biasa aja Bapak Ibu. Ya kayak gini-gini aja, kayak air mengalir masuk ke selokan pada usia, katanya kan gitu. Betul. Kan kalau misal kita punya pilihan itu kan ya mending kita susah-susah sekarang gitu loh. Betul. Nanti kita tua itu susahnya ya. Iya, jadi pas kita sudah tua ya kan itu kita sudah freedom gitu kan. Jadi mending susah-susah sekarang gitu ya. Jadi besoknya kita sudah enak gitu kan karena ya itu tadi. Nah, di sini pun itu misal nih ada 100 orang gitu kan, pendaki gitu ya. Nah, itu yang 90 orang itu memutuskan untuk berhenti. 10 orang pasti sukses kan karena mereka nggak kuat prosesnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak kuat prosesnya ya mereka berhenti di tengah jalan gitu. Nah, tapi tergantung Bapak Ibu mau fokus yang mana nih? Mau fokus yang 90 orang yang berhenti tadi atau 10 orang yang jalan mau berjuang di bisnis smoke. Nah, itu yang harus kita pegang Bapak Ibu karena di bisnis ini itu kan kita harus sama-sama sevisi Bapak Ibu. Karena apa? Karena semangat itu nular Bapak Ibu. Misalnya kita berteman dengan orang yang pakai parfum, ya kita ketularan baunya harum gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita berteman dengan orang yang mungkin orangnya ya sudah bermainnya ya biasa, terus mungkin orang suka main domino ya kita ngikutin mereka ikut mainan domino Bapak Ibu. Jadi kita harus memilih-milih teman tadi gitu ya. Karena apa? Karena kita kan di sini kan pengen sukses gitu Bapak Ibu. Ya sudah disimpan dulu teman-temannya yang tadi gitu. Kita ganti teman yang sama-sama sevisi gitu. Kalau misalnya ada member kita nih, Bu, saya berhenti dulu lah Bu di MOX ya kan Bu, karena ini Bu, apa itu namanya? Ya pokoknya gini-gini gitu. Ada alasannya banyak gitu Bapak Ibu ya. Ya sudah biasa aja. Ya memang itu hukumnya Bapak Ibu. Jadi kita legowo gitu ya. Maksudnya ya wes gitu kan, berarti kan mereka bukan sevisi dengan kita gitu. Kalau misal kita ngajarin tim apa itu semangat bareng gitu ya. Karena apa Bapak Ibu di bisnis ini itu Bapak Ibu kalau kita mau jadi misal nih kita kerja di perusahaan ya kan kerja di perusahaan kita mau jadi direktur. Jadi kan kita harus apa itu ngegantiin direktur yang lama dulu baru kita bisa jadi direktur. Kita mau jadi apa itu namanya? Apa Pak? Presiden lah, ya kan? Nah, ini misal kita mau jadi presiden, tapi kan kita harus ngegantiin presiden yang lama dulu baru kita bisa jadi presiden. Betul. Tapi di ya, jadi di bisnis ini Bapak Ibu kalau misal kita mau jadi diamond, itu kita bisa sama Ibu, bisa bareng-bareng gitu ya. Jadi diamondnya, Ibu mau dapat brio ya sudah bareng-bareng brionya gitu. Tanpa kita ngegantiin dulu yang dapetin diamond gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di bisnis ini tuh sangat luar biasa loh Bapak Ibu karena di bisnis ini untuk menjadi diamond itu bisa banyak, semua orang bisa jadi diamond Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mau berjuang Bapak Ibu ya. Suaranya nggak dengar Kak Pak? Jelas sih di saya. Apa Pak? Mungkin sinyal dari Ibu aman Bu sinyalnya? Man, ini apa itu lancar tuh sinyalnya? Oke, alhamdulillah. Kalau di saya sih kedengar jelas kok, aman. Yang Mungkin jelas di tempat yang lain mungkin ada beberapa sinyalnya agak kurang bersahabat mungkin Bu. Oh iya siap Pak. Nah kita lanjut ya Pak ya. Ya lanjut silakan. Nah itu tadi hukum piramida. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih hukum-hukumnya di bisnis smoke. Jadi kalau misal Bapak Ibu ditolak, dihina, diremehkan, ya sudah lewatin aja karena itu hukum-hukum di bisnis ini. Ada yang member berhenti, ada mungkin nggak jalan, ya sudah biarin aja karena kita sudah tahu nih hukum-hukumnya. Tapi kalau kita nggak tahu hukum-hukum ini yang bahaya Bapak Ibu karena kita pasti galau, down gitu ya.
Misal nih kita presentasi ditolak Bapak Ibu, ditolak sekali, galaunya berbulan-bulan Bapak Ibu. Jadi kita harus lanjut aja gitu, nyari yang baru lagi gitu. Sinyal macet-macet, aman suara. Oke, siap. Nah, ini lanjut Pak. Oke, siap. Ya, lanjut lagi. Wah, taruh dulu nih. Laptop saya yang macet. Sabar, bentar. Aduh, ada-ada aja nih laptopnya nih. Sabar ya, yang lainnya sabar ya. Nah, itu. Sambil menunggu, ya tunggu nih, laptopnya agak macet. Minta lem biru kayaknya nih. Itu Pak. Minta yang baru tuh. Iya, bentar. Aduh. Saya stop share sebentar, Bu ya. Oh ya, siap Pak. Siap. Bentar ya. Keren ya. Nih ada Bu Nana. Halo Bu. Tetap nggak mau nih. Bentar. Ngambek Pak ya. Ngambek nih ya laptopnya nih. Seharian dipakai ini nih dari tadi pagi training. Ya. Iya, biasa. Nggak ada hentinya ya Pak ya. Iya nih laptopnya ngambek kayak nih. Tenang ya, sabar. Oke. Halo semuanya. Halo Pak. Luar biasa ini ada Pak Karno. Luar biasa nih Pak Karno, top leader kita semua Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu, kelihatan Bu? Oh ya, siap. Kelihatan Pak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, itu ada hukum duplikasi. Nah, ini hukum duplikasi ini penting banget Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal ini ya, karena apa yang kita tanam itulah yang Anda tuai Bapak Ibu. Jadi kita harus tanam yang baik-baik gitu. Karena apa? Karena member itu ngikutin kita Bapak Ibu. Bukan apa yang kita ucapkan ya. Member itu nggak bakalan ngikutin apa yang kita ucapkan, tapi member itu bakalan ngikutin apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita tanam yang baik-baik gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, kalau misal nih ada stok produk habis ya kan dari kantor misal inden. Nah, itu kita ya sudah kita harus halo Bu siapa itu? Bu Dwi. Luar biasa itu Bu Dwi ya. Leader menginspirasi sekali. Jadi habis kalau misal kita produk kita habis, ya sudah kita harus positif Bapak Ibu. Wih, berarti kan produk kita laris banget gitu ya. Jadi kita nggak boleh komplain gitu Bapak Ibu. Gimana sih? Apa itu saya jualan apa ini kalau produknya habis gitu. Nah, itu Bapak Ibu kalau misal kita suka komplain itu bakalan member-member kita ngikutin juga Bapak Ibu. Ngikutin ya suka komplain ke kita gitu ya. Karena itu hasil duplikasi gitu kan. Nah, kita kan sudah ada peta STF gitu ya Bapak Ibu ya, apalagi kan kita tiap bulan itu RO awal bulan. Nah, itu kita duplikasi diri kita sendiri gitu ya. Baru orang lain bakalan ikut juga gitu Bapak Ibu. Kita nggak bakalan bisa, ayo kita RO. Padahal kitanya sendiri belum RO Bapak Ibu. Jadi duplikasi dari diri kita sendiri baru ke orang lain Bapak Ibu. Jadi member bakalan ngikutin kita juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal kita tanamnya baik-baik Bapak Ibu ya kita pasti bakalan dapetin member yang baik juga Bapak Ibu. Tapi kalau misal kita kita konsultasi itu kan ngomongin jaringan kita gitu. Nah, kalau misal kita ngomongin mungkin upline atau downline itu bukan konsultasi Bapak Ibu, tapi kita ngerumpi ya Pak ya. Iya betul. Jadi kita memang harus duplikasi pada diri kita. Ini duplikasi ini sebenarnya panjang banget Bapak Ibu, cuman kan waktu kita kan terbatas juga Bapak Ibu. Wah, tenang, ya karena Bu. Sama Bu Diana sampai subuh. Tenang. Pak, ini kalau kita nyeritain hukum duplikasi bisa sampai berminggu-minggu, Pak ya. Oh iya, luar biasa. Jadi memang hukum duplikasi ini luar biasa banget gitu ya. Apalagi Bu Dia ini luar biasa, ini top leader kita.
yang sangat luar biasa. Jadi memang saya juga belajar juga dari Bu Dia gitu ya, hukum duplikasi gitu. Karena apa? Karena member kita, top leader kita semua, Bapak Ibu itu yang sukses itu, Bapak Ibu, mereka memang benar-benar ya kerjanya bagus gitu Bapak Ibu. Maksudnya duplikasinya luar biasa gitu ya. Kayak Bu Dia gitu. Oh, manajemen keuangan. Terus Pak Rama, PT STM. Itu kalau kita ngikutin leader-leader kita semua Bapak Ibu, kita bakalan bisa sukses seperti beliau Bapak Ibu. Jadi itu tadi hukum duplikasi dari seorang apa itu leader kita. Jadi dari Pak Karno ke Bu Dwi, Bu Sulis, Pak Rama, terus habis itu ada Bu Dia, Pak Rama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini apa duplikasinya dari leader-leader kita semua Bapak Ibu. Jadi kita harus ngikutin mereka juga dan itu nanti bakalan juga duplikasi ke tim kita Bapak Ibu. Jadi mulai dari diri kita sendiri pribadi ya kan, kita tanam yang baik-baik juga baik Bapak Ibu. Nggak mungkin dong kita nanam rumput hasilnya padi ya Pak Daus ya, nggak mungkin ya Pak Daus ya. Iya, Jadi nggak mungkin banget. nanam rumput hasilnya padi itu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanam padi pun itu pasti ada keluar rumput Bapak Ibu. Jadi kita nanam kebaikan aja itu masih ada kejelekan loh Bapak Ibu. Nah, jadi dari situ kita memang harus tanam yang baik-baik gitu ya. Karena apa? Karena bakalan duplikasi ke tim kita semua Bapak Ibu. Jadi kalau misal pasti kan member itu kan melihat apa itu leader juga ya. Oh, leader ini seperti ini gitu. Nah, nanti kalau misal ada yang nggak bagusnya ya sudah, nggak usah diikutin gitu. Jangan ditiru yang jeleknya gitu ya. Yang kita ambil yang positifnya aja gitu, yang bagus-bagusnya aja kita ambil, kita belajar yang bagus-bagusnya aja gitu. Kalau ada yang jeleknya ya sudah, nggak usah diikutin kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut Pak Daus. Nah, itu Bapak Ibu itu tadi 6 hukum ya. Ya. Nah, jadi kalau misal kita sudah tahu Bapak Ibu 6 hukum di bisnis ini, Bapak Ibu kita pasti cepat suksesnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ya tahu hukumnya tadi gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ya, biar berhasil baik juga benar. Nah, selanjutnya kita ada 3 prinsip dasar. Nah, di sini ini luar biasa banget Bapak Ibu karena namanya aja 3 prinsip dasar. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi dasarnya kita untuk sukses itu ya ini sebenarnya yang penting betul Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini sudah dibawakan kemarin sama Bu Novi ya Pak Daus ya. Ya, Bu Novi Stabat. Ini kemarin sudah dibawakan. Mungkin leader-leader yang lain juga pernah ngebawain ini, tapi saya ini lagi ulang lagi Pak Daus ya. Ya, biar pada ingat lagi Bu. Jadi mungkin karena beda-beda gitu, maksudnya pembawaannya kan beda gitu. Yeah. Nah, 3 prinsip dasar ini Bapak Ibu ini kita memang harus mengulang berkali-kali 3 prinsip dasar ini karena penting banget. Jadi kalau misal kita mau sukses, kita mau dapetin, saya jamin Bapak Ibu kalau misal kita menerapkan 3 prinsip dasar di sebuah bisnis kita Bapak Ibu, kita pasti akan nemuin leader-leader yang luar biasa dan kita bakalan jadi peraih reward di MOX Bapak Ibu ya. Nah ini kita next Daus yang pertama. Masih semangat ini ya teman-teman. Ya, yuk sebelum kita mulai mana semangatnya yuk. Ya, ada 42 juta orang nih yuk, ketik semangat-semangatnya yuk ya. Klik emot api yang masih semangat ya. Masih jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Bu Diana. Berarti pukul 10 Bu ya? Iya Pak. Ya, Bu Diana masih on kan nih? Masih on Pak. Siap, on fire ya. Fighting terus ya. Sampai subuh kalau perlu Bu. Ya, silakan. Iya Pak, siap-siap. Nah itu ada Bu leader. Wow, banyak yang semangat nih. Ada Bu Nina Lestari, Bu Dwisani bilang fighting, Bu Nina, wow apinya banyak nih ya. Ibu Vivi semangat ya. Ada Bu Nina luar biasa semangat. Ada Pak Muklis ya luar biasa. Wih, Bu Sri Melani ya semangat. Yuk
Semangat yang semangat pakai D, pakai Pak Eko ya, pakai D, semangat ya Pertanyaan Ibu juga, ini. Halo? mau ada pertanyaan juga atau gimana Pak? Mau diselingin pertanyaan dulu boleh? Oke, Boleh? siap ya. Kita selingin pertanyaan dulu ya, biar semangat ya. Oke, Boleh. yang mau nanya yuk, kita terima 3 pertanyaan tercepat dulu. Ya, kita buka 3 orang dulu ya yang mau nanya, silakan yuk. Silakan yuk yang mau nanya, yuk ketik di situ ya di chat. Yuk silakan 3 tercepat akan saya bacakan ya. Yuk. Yuk yang mau nanya silakan yuk, yuk. Ketik mau nanya nih. Ya, semangat luar biasa ini memang member MOX ini semangatnya berapi-api luar biasa Bu Diana. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan closingan yang sangat luar biasa ya untuk member-member MOX semuanya. Oke, yuk yang mau nanya silakan. Yuk diketik yang mau nanya. Ya, nggak bisa ngomong langsung kalau di Facebook ya silakan diketik yuk. Nanti saya akan bacakan 3 orang tercepat ya, saya akan bacakan. Yuk, kita buka termin pertanyaan dulu. Yo, semangat semuanya nih luar biasa ya. Keren nih ya sahabat-sahabat MOX dimanapun berada. Ya, yuk yang mau nanya silakan diketik yuk. Mungkin kaget kali Bu disuruh nanya langsung di pertengahan. Ya, kita lanjut aja Pak ya. Ntar dulu nih, takut ada yang nanya sebentar Bu. Kita tunggu 5 menit dulu Bu ya. Siap-siap. Yuk, yuk yang mau nanya yuk silakan yuk. Mungkin baru ngambil buku catatannya kali Pak ya. Iya, ngambil buku catatan dulu atau lagi tadi ngambil cemilan dulu ya. Kayak gitu ya. Nggak ada yang nanya nih bener nih. Nanti pada saat udah mulai baru pada nanya nih. Oke, ada nih Bu dari Bu Linda Maswa. Ya, dari Bandung. Bu, gimana caranya ngadapin chamber yang masih masih kehambat sama dana? Sama keuangan berarti Bu. Gimana Bu? Keuangannya. Jadi kalau misal kehambat dari keuangannya, sebenarnya itu Bu siapa ini tadi? Bu Linda Maswa dari Bandung. Ya, Bu Linda. Sebenarnya itu semua orang itu, Bapak Ibu, itu punya uang, Bapak Ibu. Cuman mereka itu kadang mau ngeluarin uangnya itu tadi, berarti mereka itu belum yakin gitu ya. Maksudnya mereka mau ngeluarin uang itu belum yakin. Sebenarnya kalau uang itu bisa ngomong, Bapak Ibu, pasti uangnya ngomong. Ada gitu di dalam Kalau kantong gitu. uang bisa ngomong gitu. Kalau uang bisa ngomong itu Bapak Ibu di dalam kantong kita ngomong gitu. Cuman karena mereka belum yakin, jadi mereka mau ngeluarin uang itu mereka belum mau gitu Bapak Ibu. Karena ini Bapak Ibu, saya pernah ada cerita. Jadi ada seorang member itu mau join di MOX, tapi mereka bilang gitu kan. Si calon member itu bilang gini, Bu, saya itu mau join MOX, tapi saya mau keluar kota, mau ke Makassar gitu. Nah, di situ orang ini tadi itu nggak yakin mau ngeluarin uang itu kan saya juga mau pergi. Waduh, gimana? Kita kan juga pasti mikir Bapak Ibu. Kalau kita nemuin seperti itu, kita harus meyakinkan mereka Bapak Ibu. Jadi harus meyakinkan misal join hari ini, Ibu pasti bakalan habis produknya, besok sudah pasti habis. Nah, beliau langsung kita langsung nyodorin aja itu apa itu kertas formulir, karena kan itu termasuk orang yang masih mikir-mikir Bapak Ibu, orangnya mau join tapi nggak yakin gitu ya. Jadi kalau masih mikir, langsung aja sodorin kertas formulir, suruh isi data. Berarti kalau misal orang yang isi data, berarti itu sudah pasti join Bapak Ibu. Langsung aja, jangan disuruh gini, Bu mau join di MOX, ya pasti orang milihnya enggak Bapak Ibu, karena ada pilihan. Tapi kita harus ngomongnya, Bu join sudah Bu di MOX, ini bisnis luar biasa Langsung Bapak Ibu. tembak to the point aja Bu ya. Nah, itu kalau saya sudah ngomong panjang lebar, itu kan saya itu kan memang orangnya nggak suka yang kayak panjang kali lebar gitu Pak ya. Jadi kalau presentasi ya sudah intinya, terus jadi benar-benar kita memang ada
ada sanguinnya, terus ada juga ininya, ya kayak yang diajarin Pak Rama gitu ya Pak. Jadi saya juga ngikutin Pak Rama juga gitu kan, karena saya juga pernah melihat Pak Rama presentasi, ya sudah saya ikutin. Jadi kita langsung nyodorin kertas. Soalnya Pak, kemarin itu saya pernah presentasi orang Sangatta, itu orangnya nggak mau join Pak, bener-bener orangnya nggak mau join gitu kan. Nah saya datangin itu, langsung saya sodorin kertas formulir, langsung isi Pak. Produknya apa aja Bu yang mau di order, langsung ngambil 15 paket Pak, bayangkan. Jadi benar-benar loh Bapak Ibu, kita jangan tunda-tunda Bu ya. Ya benar. Jadi kita harus meyakinkan calon member tadi gitu. Kalau bisnis ini luar biasa. Jadi jangan sampai calon member dikasih pilihan mau join atau enggak, ya pasti orang pasti milihnya enggak gitu kan. Nah, jadi itu tadi yang orang yang saya yang cerita tadi Pak ya, yang pasar mau join tadi, ternyata Bapak Ibu orangnya habis ngambil 1 paket, balik lagi Bapak Ibu ngambil 3 paket Bapak Ibu. Nah habis ngambil 3 paket, habis besoknya Bapak Ibu. Nggak sampai 1 hari tuh habis, dan ternyata beliau langsung ngambil 7 paket Bapak Ibu. Jadi 7 paket itu tadi dibawalah ke Makassar gitu. Jadi luar biasa sekali gitu loh. Kalau kita memang mau meyakinkan si calon member, dan kalau kita mau meyakinkan orang itu tadi, kita dulu yang harus yakin Bapak Ibu. Kalau bisnis ini luar biasa, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Nah itu termasuk hukum duplikasi juga ya. Jadi kita sudah nyobain produknya, baru kita pasti kita ngeyakinin orang tadi. Jadi buat Bu siapa tadi Pak? Bu Linda Maswa. Bu siapa? Bu Linda, Lindia kita Maswa. memang Lindia. Nah, dia. Jadi buat Bu Linda ya tetap semangat. Jadi kalau misal orangnya, mungkin itu juga alasannya orangnya ya. Kalau misal orangnya tetap nggak mau kita follow up berkali-kali, kalau Ibu mau follow up terus ya nggak apa-apa gitu kan. Siapa yang kuat gitu, orangnya atau Ibu gitu. Nah nanti kalau misal join ya alhamdulillah. Jadi Ibu memang kalau misal ditolak ya sudah next aja, cari yang lain gitu. Karena kan daftar nama masih banyak gitu, nggak 1 orang aja gitu. Ya Bu ya, semangat ya Bu. Terus lagi Pak yang bertanya? Ada pertanyaan, nah, kan kita tadi janjinya 3, ini udah ada 3 tercepat. Oke, selanjutnya dari Bu Dwi Putri. Mbak, bagaimana cara mengatasi yang selalu bilang produk MOX itu mahal? Produk MOX itu mahal. Nah ini Bapak Ibu ya, saya juga sering nemuin gitu ya. Karena apa? Karena orang bilang produk kita mahal, ya memang mahal gitu ya. Karena produk kita luar biasa gitu. Ada kualitas Bu ya? Ya kualitasnya. Terus ada lagi yang bilang gini Pak, kadang ada, ih murah banget nih produk, bagus nggak ya gitu ya. Nah jadi kita juga bisa ngejawab gitu, oh iya produk kita murah karena kan ini produk terjangkau gitu. Jadi kita pinter-pinternya ngomong. Jadi kalau misal orang yang bilang produk kita mahal atau apa bla bla bla, itu termasuk orang yang 90% tadi, itu secara tidak langsung nolak bisnis kita gitu. Jadi kita next aja gitu, karena kan kita di bisnis ini tuh kan banyak orang gitu, melingkupi banyak orang gitu. Nah, kadang itu kan kita fokus di 1 orang itu tadi. Oh, ayo kita join MOX aja. Tapi ternyata orangnya bilang, bisnis MOX itu mahal, bla 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 gitu. Padahal produk MOX itu kan terjangkau banget gitu, Bapak Ibu ya. Jadi dengan orang, kalau kita nemuin seperti itu ya sudah, kita tinggal kita cari yang lain lagi. Move on aja Bu ya. Iya benar. Itu tadi ya Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misal ada yang kurang pas gitu. Oke, lanjut selanjutnya Pak. dari Ibu V. Agustanti. Cara prospek calon member luar kota yang nggak bisa kita temui secara langsung gimana Bu? Oh, jadi via online ya? Nggak bisa ketemu langsung kan di luar kota. Kalau untuk via online, kalau saya memang biasanya langsung telepon, itu memang kadang langsung, kalau bisa visi saya visi gitu. Apalagi kalau kita sama-sama perempuan itu kan paling enak gitu ya. Nah itu kalau misal via online ya sudah, Bu ada waktunya, ini saya mau
telepon penting gitu ya. Ini saya mau jelasin. Nah, itu Bapak Ibu memang harus ngeyakinin gitu. Nah, di situ Ibu langsung prospek aja. Dan ingat Bapak Ibu, jangan terlalu ini banyak bicara gitu. Maksudnya kita sebagai prospekan, ke calon prospekan, kita juga perlu menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu. Kita nggak perlu banyak omong juga, terus kita ngedengerin dulu. Karena apa? Karena kalau orang itu tadi sudah ngomong banyak gitu, kita sudah tahu apa kelemahannya orang itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita banyak sekali ngomong ya kita orang itu kan bosen, Bapak Ibu, ngedengerin kita terus. Nah, di situ kita langsung aja presentasi di online juga bisa gitu. Jadi kalau misal kita ngejelasin marketing plan, kalau misal orangnya belum paham marketing plan, kita kan ada yang simple ya, misal satu join dapat bonus 50.000. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masukin ke ini apa namanya grup gitu. Dan kalau misal Ibu ini saya ada promo. Kalau saya itu kan kalau lewat online itu kan karena kita nggak punya kekuatan untuk closing, maksudnya untuk ketemu langsung itu kan agak berat ya kalau online. Jadi kadang itu saya biasanya langsung tembak gini, Bu join hari ini dapatin free ongkir gitu. Nah di situ kan orang langsung iya ya lumayan. Nah itu dan kita kasih opsi Bapak Ibu. Ibu mau dikirim hari ini atau jam mau kirim jam sore atau malam gitu. Karena apa? Kalau kita nanya aja, Bu mau dikirim kapan? Ya orangnya pasti jawabnya ya nanti dulu gitu. Nah, jadi kita memang harus tembak. Bu, ini saya ada pengantaran sekalian. Kalau Ibu mau, padahal nggak ada pengantaran tuh. Jadi kita bahasanya gitu ya. Bu, ini saya ada pengantaran nih sekalian gitu. Kalau mau free ongkir Bu. Terus habis itu kalau misal orangnya mungkin apa gitu, Bu ini promonya cuma hari ini loh gitu. Jadi ini peluang banget nih buat Ibu kalau misal Ibu join hari ini gitu. Nah di situ pasti orang langsung oh iya ya sudahlah. Apalagi orangnya pas butuh produk kita gitu Bapak Ibu. Ya jadi langsung aja ditembak gitu Bapak Ibu langsung Bu transfernya di sini ya gitu aja. Dan jangan pernah dikasih opsi Bapak Ibu mau ambil berapa paket gitu langsung aja Bu mau ini 15 paket Kak gitu aja. Nah habis itu orang kan pasti ngambilnya yang misal nih kalau kita nggak closing 15 paket tahu-tahu closing 7 paket kayak gitu. Nah itu ya Pak ya. Iya siap. Bu Fancy ya. Ibu V siapa tadi itu ya, Bu V, sebentar sudah kelewat pertanyaannya. Iyalah Ibu Ya Bu V V Agustin. Agustanti, ya Ya. Agustanti. Iya, itu ya Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misal ada yang kurang dengan jawaban saya. Nah, kita lanjut Kak, Pak. Oke lanjut, karena sudah 3 pertanyaan. Yang pertanyaannya belum bisa terjawab, nanti ya next di termin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan. Oke, yuk lanjut. Kita lanjut 3 prinsip dasar. Nah, ini Bapak Ibu ya, 3 prinsip dasar ini penting sekali kalau kita benar-benar ngikutin dasar-dasar di bisnis MOK ini pasti andalah peraih-peraih di bisnis MOK selanjutnya. Dan kalau misal Bapak Ibu mau gold diamond, pasti gold diamond kalau cepat gold diamond-nya kalau Bapak Ibu ngikutin 3 prinsip dasar ini. Nah, yang pertama edifikasi Bapak Ibu. Edifikasi itu penting banget Bapak Ibu. Kalau kita pintar edifikasi itu paling gampang kalau kita closing sebenarnya Bapak Ibu. Jadi edifikasi itu ada tiga bagian. Yang pertama edifikasi yang standar, maksudnya yang biasa gitu ya. Yang biasa itu tadi secara ucapan Bapak Ibu. Kayak misal gini, ini ada Bu siapa ya? Ada Bu Pak Rama, top leader kita. Nah ini ada Pak Rama nih. Misal nih kita edifikasi Pak Rama ya kan. Ini ada seorang bapak rumah tangga yang sangat luar biasa, peraih motor, peraih Brio, terus habis itu omset sudah 1 miliar lebih gitu ya. Nah itu edifikasi secara ucapan biasa aja gitu Bapak Ibu. Jadi yang kedua itu ada edifikasi secara tindakan.
Nah, secara tindakan itu kayak kita misalnya kita ada Pak Rama mau datang gitu ngisi seminar. Nah, itu Bapak Ibu kalau Pak Rama naik mobil gitu Bapak Ibu ya. Jangan biarin Pak Rama turun sendirian Bapak Ibu. Kalau misal ada bawa tas yang ditenteng kecil gitu ya. Itu alangkah baiknya kalau kita langsung ngambil tasnya itu tadi, langsung kita bukain pintu Bapak Ibu. Jangan sampai si Pak Rama ini tadi beliau turun di mobil, turun sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang bikin respect orang-orang itu tadi ya, karena itu tadi tindakan kita tadi. Nah, kalau misal kita ada di ruangan gitu ya, kita misalnya lesehan lah gitu. Nah, itu Pak Rama itu dikasihlah teh Bapak Ibu. Yang lainnya dikasihlah apa itu air aqua gelas gitu ya. Jadi kalau misal di situ ada pejabat Bapak Ibu atau dokter gitu Bapak Ibu, pasti ini anak muda ini siapa ini? Saya aja yang dokter, saya aja yang apa itu misal gubernur dikasihnya minuman cuman aqua. Nah, kok anak muda itu dikasihnya teh gitu ya. Jadi di situ ada berbeda. Jadi orang bakalan respect ke kita Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ada yang nggak tahu edifikasi Pak Daus. Ayo, siapa nih yang nggak tahu edifikasi? Edifikasi itu gimana? Edifikasi itu menyanjung atau mempromosikan teman. Ya, atau memberikan info apa yang sudah diraih, Bu ya. Benar. Nah, jadi edifikasi itu penting banget Bapak Ibu. Jadi kalau misal apa itu saya itu kan pernah ke ini Pak, apa itu Medan ya. Jadi sana itu memang tim Medan itu luar biasa sekali edifikasinya Pak. Jadi saya itu pernah disuruh ngisi acara sama Bu Novi. Bu Diana, ayo ngisi acara ke tim saya gitu. Waktu itu mana ya lupa saya. Daerah mana itu? Nah, Bu Novi Pipi apa Bu Novi Stabat? Bu Novi Stabat. Nah, disuruhlah ngisi acara home sharing di sana, Pak. Jadi saya itu, Pak, keluar mobil. Bu Diana, jangan keluar mobil ya kalau belum saya bukain pintu. Luar biasa, Pak. Jadi edifikasinya. Mantap. Jadi, bentar Bu Diana ya. Mana ini apa itu namanya tasnya Bu Diana gitu. Nah, jadi tas saya itu dibawain, Pak. Terus habis itu memang dibukain pintu, Pak, sama Bu Novi itu. Jadi semua member-member kalau pas saya presentasi itu memang benar-benar ngedengerin gitu Pak. Maksudnya mereka nggak ada yang kayak main handphone, nggak ada. Jadi mereka fokus benar-benar ngedengerin kita gitu. Karena apa? Karena edifikasi tadi Pak. Jadi benar-benar edifikasinya itu luar biasa gitu ya. Karena kan edifikasi itu kan bukan cuman kita promosikan orang, kita pertama kita promosikan kantor kita, produk kita, bisnis kita, produk kita, edifikasi upline, edifikasi downline Bapak Ibu. Jadi edifikasi itu kita memang melingkupin banyak gitu. Jadi kalau misal, wih luar biasa lo bisnis Smoke ini kantor kita ada di Jakarta dan kita ada juga kantor cabangnya di Medan gitu ya, rukonya 4 lantai gitu di pinggir jalan. Nah itu sebuah edifikasi. Terus habis itu produk kita itu luar biasa bagus gitu ya. Terus habis itu edifikasi juga tentang marketing plan kita itu sangat luar biasa. Terus edifikasi top leader kita. Jadi orang yang ini bisnis kita itu tertarik Bapak Ibu. Jadi kita memang harus pintar-pintar edifikasi gitu ya. Terus yang ketiga, level yang tertinggi itu edifikasi tulus dari dalam hati Bapak Ibu. Jadi pas upline kita nggak ada, downline kita nggak ada, itu kita benar-benar edifikasi downline kita, edifikasi upline kita, itu edifikasi tulus dari dalam hati Bapak Ibu. Jadi misal di sini nggak ada Bu Mia nih, misal upline saya ada Bu Dia nih, sama Pak Rama itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi mereka itu peraih mobil, peraih motor, peraih Malaysia. Jadi kita edifikasinya pas mereka nggak ada, pas beliau nggak ada gitu Bapak Ibu. Itu edifikasi tulus dari dalam hati. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, ini lucu ya. Jadi kayaknya di sini nggak ada deh yang nonton live ini, nggak ada. Jadi pas
Pas apa itu upline kita disuruh ngisi acara, Bapak Ibu. Disuruh ngisi acara, ternyata upline kita itu datangnya terlambat karena jalanan penuh, Bapak Ibu. Sekalinya Bapak Ibu si yang ngundang tadi, gimana sih plan? Apa itu kita sudah nungguin lama kok baru datang gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh Bapak Ibu, itu nggak sopan Bapak Ibu. Gimana mau respect yang tamu undangannya kalau kita sudah marahin upline kita Bapak Ibu. Jadi ya katupnya turun gitu loh. Jadi kita memang harus tindakan kita tadi edifikasinya. Jadi kita langsung ngomong ke yang kita undang tadi, maaf ya ini apa namanya upline saya terlambat karena jalanan penuh. Jadi agak lambat datangnya. Jadi kita harus edifikasi dari situ, orang juga pasti respect Bapak Ibu, dan kita habis setelah kita diedifikasi pun kita pasti edifikasi balik Bapak Ibu, edifikasi downline kita. Jadi saling edifikasi. Jadi upline ini tadi enak closingnya, terus si downline ini tadi yang undang-undang member calon prospekan itu tadi enak gitu Bapak Ibu. Jadi sama-sama respect. Oh ternyata misal nih ada Bu Mia ya kan, Bu Mia ngundang calon-calon member. Nah habis itu si upline itu kan Bu Mia edifikasi upline, si upline ini edifikasi Bu Mia. Jadi kita ada timbal baliknya Bapak Ibu. Jadi yang tamu-tamu yang kita undang itu respect sama Bu Mia, respect sama Pak Rana gitu Bapak Ibu. Jadi terjadilah closing Bapak Ibu. Nah di situ ya. Nah edifikasi itu ada positif, ada negatifnya Bapak Ibu. Nah ini ada negatifnya. Jadi kita tidak bakalan bisa edifikasi diri kita sendiri Bapak Ibu. Edifikasi bagus Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa edifikasi diri kita sendiri Bapak Ibu, karena kita sombong Pak Daus ya. Narsis ya Bu. Nah, saya ada cerita Pak Daus, teman-teman ya. Ini ada cerita si kodok dan merpati. Jadi di sebuah desa itu ada kebakaran Bapak Ibu. Nah, di sebuah kebakaran itu tadi si kodok ini kan nggak bisa terbang Bapak Ibu. Nah, adalah dua merpati. Terus persahabatannya sangat erat Bapak Ibu, karena si merpati itu bisa terbang, ternyata si merpati tadi balik lagi. Itu si kodok kan apa itu ketinggalan gitu ya. Ketinggalan di sana. Gimana ini si kodoknya ini? Nah, mereka samperin si kodok. Si kodoknya bilang gini, merpati, ambillah satu ranting, nanti yang satu kamu gigit, kamu pegang ranting satunya, yang satunya juga pegang, terus nanti aku gigit rantingnya tadi, jadinya nanti kan aku bisa terbang gitu. Nah si merpati itu langsung ngambillah si ranting tadi ya kan, terus habis itu si kodok selamatlah karena kebakaran tadi, selamat. Nah habis itu ada merpati banyak nih, kagum Bapak Ibu, merpati wah sekali nih, bisa-bisanya ini apa itu kodoknya bisa terbang juga nih, apa itu bisa selamat karena merpati. Wah ayo kita tanya merpati yang lain, ayo kita tanya siapa yang punya ide luar biasa ini Bapak Ibu, kok bisa apa itu kodoknya bisa selamat dan bisa ada ranting dan dia gigit gitu. Didatengin merpati yang lain, bilanglah siapa ini kok bisa kayak gini gitu, luar biasa, hebat banget gitu ya. Ternyata si kodoknya tadi bilang ideku gitu. Ternyata si kodoknya jatuh Bapak Ibu, jatuh ya sudah mati deh karena kena api tadi gitu. Nah di situ di cerita tadi Bapak Ibu, kita tidak bisa edifikasi diri kita sendiri gitu ya, yang bisa edifikasi orang lain gitu. Jadi nanti kalau misal kita edifikasi diri kita sendiri ya dikiranya sombong gitu ya. Misal nih kita sudah peraih motor gitu kan. Oh aku loh di bisnis smoke ini, ayo join sudah. Aku tuh sudah peraih motor loh, aku sudah peraih mobil loh, aku sudah peraih Malaysia loh, ayo sudah join yuk sama aku. Nanti kan orang lain kan mikirnya, terus apa hubungannya sama saya? Biar kamu dapat mobil, biar kamu dapat motor, biar kamu dapat Malaysia, kan nggak ada hubungannya sama saya. Jadi orang itu bakalan nggak respect Bapak Ibu sama kita. Jadi kita nggak bisa edifikasi diri kita sendiri. Jadi kita
kita bisa ngomong, bilang sama orang tadi prospekan, aku ada upline yang sangat luar biasa loh, peraih mobil, peraih motor, peraih Malaysia, peraih omset 1 miliar, apa itu beliau sudah punya apa itu namanya ruko gitu ya, edifikasi Budia atau Pak Rama atau Pak Karno gitu ya. Nah di situ mereka pasti penasaran Bapak Ibu sama bisnis kita gitu ya. Nah itu namanya edifikasi. Nah selanjutnya Pak Daus. Siap. Konsultasi. Nah, ini konsultasi juga penting Bapak Ibu karena sebenarnya itu kan konsultasi di bisnis ini tuh kan apa itu gratis Bapak Ibu ya. Kalau kita mau konsultasi ke dokter aja bayar per menitnya berapa Bapak Ibu. Tapi kalau di bisnis ini tuh gratis. Jadi ini konsultasi itu penting banget Bapak Ibu karena apa? Karena upline Anda itu sebenarnya tahu apa keluhan Anda gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu apa keluhan Anda, tapi karena member tadi nggak konsultasi ya sudah Bapak Ibu. Jadi ya memang kita konsultasi itu penting banget Bapak Ibu. Jadi ada ini ya Bapak Ibu ya, kalau misal kita nggak konsultasi itu kita bakalan nggak tahu arah gitu ya, karena upline kita itu sudah ngejalanin duluan Bapak Ibu. Oh Pak Rama, Bu Dia, Pak Karno, terus Bu Dela, ada Bu Dwi, Bu Sulis, itu mereka sudah melewatin lubang-lubang dulu Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita konsultasi? Karena upline kita itu sudah pengalaman lebih dulu gitu. Mereka misal kita, Pak saya mau jalan ke sini ya, pasti upline kita bilang, jangan lewat jalan itu karena di jalan situ ada lubang besar. Nah, jadi itulah kita butuhnya konsultasi Bapak Ibu karena upline kita itu sudah ngejalanin duluan gitu. Karena kalau kita nggak konsultasi itu apa ya Bapak Ibu, kayak kita itu mungkin apa itu kita ada keluhan, apalagi member baru nih, mungkin ada yang di apa itu saya habis beli produk ini tapi kok nggak cocok bla 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 gitu. Nah karena nggak konsultasi Bapak Ibu, si member ini tadi, member baru ini tadi down Bapak Ibu. Oh iya ternyata ini ya apa itu produknya memang nggak bagus ya gitu. Padahal produk kita bagus karena kita nggak konsultasi, jadi kita kayak ngikut alurnya yang tadi gitu ya. Jadi ngikutin yang nggak bagus tadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita pentingnya konsultasi, apalagi konsultasi jaringan kita itu penting banget gitu Bapak Ibu ya. Nah misal nih Bapak Ibu ada keluhan, Pak Bu ini saya mau pengejaran Brio, itu gimana Bu caranya saya untuk dapetin Brio, atau Bu saya ini mau pengejaran Malaysia, gimana Bu caranya untuk saya dapetin Malaysia. Nah Bapak Ibu harus konsultasi sama upline Anda gitu, karena upline Anda itu tahu gitu, struktur jaringan Anda itu tahu Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya konsultasi ya. Jadi itu konsultasi itu penting, apalagi kalau minimal itu konsultasi itu 1 bulan sekali Bapak Ibu itu minimal konsultasinya ya. Nah jadi buat teman-teman yang sudah konsultasi semua nih sama upline-nya, ya. Jadi harus konsultasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal itu nanti misal saya nih mau konsultasinya sama siapa ya, sama upline aktif. Upline aktif itu siapa aja ya, kayak Bu Dia, Pak Rama, Pak Karno kayak gitu. Jadi jangan sampai konsultasi ke upline yang nggak aktif Bapak Ibu. Konsultasi ke upline yang sudah peraih Brio, apalagi Excel kayak gitu ya. Jadi yang berprestasi gitu Bapak Ibu ya. Itu kalau kita mau konsultasi. Lanjut Pak Daus. Oke, siap. Sering Bu. Ya. Kumat lagi laptopnya. Bentar ya. Lagi, ya. Ini ada Bu Yusna nih. Halo, Bu Kania, Bu Sundari. Ya, Bu Mia. Semuanya luar biasa ya. Bu Umi, Jihan. Itu konsultasi itu banget Bapak Ibu ya. Belajar lagi.
Bapak E. Oke, Ibu, silakan. Nah, lanjut. Yang ketiga, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, no cross lining. Jadi cross line itu bagus Bapak Ibu ya. Cross line itu apa? Bikin kita semangat Bapak Ibu. Jadi kalau misal ada tim lain yang luar biasa nih bisa sukses, nah itu kita pasti bakalan semangat Bapak Ibu. Tapi yang nggak boleh itu no cross lining Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu tim Medan itu luar biasa, biar tidur bareng, makan bareng, itu mereka itu sudah tahu hukum-hukum tiga prinsip dasar ya. Jadi gak ada yang cross lining gitu. Jadi misal nih kita main gitu kan ke tempat teman sesama member nih, ya kan? Nah sesama member terus ceritalah, yang satunya cerita, Bu, saya itu sudah join bisnis Mox sudah lama, tapi kok saya nggak gul-gul HP ya gitu. Nah yang satunya, loh iya Kak Bu, saya juga Bu, ini saya mau gul Malaysia kok nggak gul-gul juga ya Bu ya. Wah ini kayaknya bisnis Mox ini kurang bagus nih. Nah misal kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah di situ tuh itulah terjadi cross lining karena apa? Itu sama aja dengan bom bunuh diri Bapak Ibu. Jadi itu cepat atau lambat itu bisnis kita pasti berhenti Bapak Ibu di situ. Jadi kalau misal kita tahu no cross lining itu luar biasa Bapak Ibu. Nanti kalau misal itu ibarat gini Bapak Ibu, no cross lining kalau kita nyeritain bisnis ya. Apa itu Bu, sudah join berapa lama? Nah, itu cross lining Bapak Ibu. Bu, sudah dapat bonus berapa? Bu, sudah pencapaiannya apa aja? Itu cross lining Bapak Ibu. Nah, kalau misal apa itu member baru? Member baru kan iya kalau member baru itu sudah berprestasi. Kalau nggak berprestasi pasti berhenti Bapak Ibu. Down Bapak Ibu karena sudah ditanyain seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sama aja kalau misal kita nyeritain, Bu, saya nggak bonusan hari ini gitu ya. Itu kan sama aja nyeritain celana dalam kita sendiri Bapak Ibu. Jadi nggak boleh cross lining itu. Memang kita harus benar-benar ngejaga 3 prinsip dasar ini Bapak Ibu. Karena kalau misal kita menerapkan 3 prinsip dasar ini, bisnis kita akan bakalan booming Bapak Ibu. Pasti kita bakalan menjadi peraih reward di Mox Bapak Ibu ya. Misal kita ngejalanin 3 prinsip dasar ini, apalagi cross lining itu benar-benar nggak boleh Bapak Ibu. Kayak ibarat kita konsultasi itu kan harusnya sama, misal saya punya orang tua ya, saya konsultasinya sama orang tua gitu kan. Jangan sampai salah konsultasi. Misal nih, saya konsultasi sama orang, misal saya pusing kepala, Bu saya pusing kepala, dikasihnya obat sakit perut Bapak Ibu, kan nggak nyambung Bapak Ibu ya. Jadi kita memang konsultasinya sama upline kita gitu. Sudah Pak Daus? Nah itu Bapak Ibu ya, apa itu 3 prinsip hukum, 6 hukum dan 3 prinsip dasar yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya nanti kalau misal ada yang kurang bisa ditanyakan sama upline leadernya masing-masing. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu, tepuk tangan untuk Ibu Diana, luar biasa ya, yang memberikan training yang luar biasa materi hari ini, yaitu tentang 6 hukum dasar dan 3 prinsip dasar ya yang ada di MOX ya, bagaimana yang dilakukan oleh beliau sampai saat ini beliau menjadi seseorang yang sukses bersama MOX ya Bu Diana ya. Seperti itu, luar biasa ilmunya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya untuk teman-teman sahabat MOX semua dimanapun berada ya. 6 hukum dasar ini dan 3 prinsip dasar ini bisa diterapkan ya agar menjadi duplikasi yang luar biasa nanti yang dilakukan oleh sahabat MOX semuanya. Oke, kita cukupkan di sini atau buka pertanyaan nih ya, buka pertanyaan dong ya, seperti itu ya. Masih waktunya masih sekitar kurang lebih 30 menit lagi, kita buka pertanyaan ya. Yang tadi mau nanya, mohon maaf udah ketutup sama komen-komen yang lain ya, luar biasa
Ya, yuk silakan tanya ulang kembali. Yang mau nanya, yuk kita buka termin pertanyaan. Monggo, silakan. Terima kasih Bu. Bu Dwi, Pak Karno. Yuk silakan yang mau ingin bertanya kembali. Ya, kita buka termin pertanyaannya. Oke Bu, langsung ada dari Ibu Septi Vivi Anggrayani. Ya. Anggriani ya, mohon maaf. Ya, gimana cara closing MS Bu? Nah, untuk closing MS itu sebenarnya dari diri kita sendiri dulu. Kita MS sudah belum MS. ya? Nah, kayak gitu. Jadi kalau misal kita presentasi kita mau closing MS nih, ya kita harus MS dulu, baru kita bisa MS orang lain gitu ya. Jadi ya itu tadi kuncinya ya tetap yakin, terus habis itu kita pakai produknya juga. Jadi kita memang langsung aja kita sodorin buku closing tadi gitu. Apa sih Pak? Ini nah bukunya Ya, tadi data gitu. iya Nah jadi datanya. siapa ini tadi Bu Septi. Ibu Septi ya. Nah, jadi kalau misal kita mau closing itu sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu ya, karena kuncinya itu dari diri kita sendiri, duplikasi juga gitu ya. Jadi kalau misal kita close bisa, kalau kita sudah MS kita enak ngajak orang untuk MS, karena kan MS mungkin kalau misal orangnya biasa gitu, mungkin mereka pikirnya kan banyak gitu ya uangnya, maksudnya mereka mau ngeluarin uang sebesar itu kan mikir-mikir gitu. Padahal sebenarnya di bisnis MOK itu kan sebenarnya segitu aja sudah murah. Karena kalau misal kita mau buka usaha bakso aja kita harus beli rombong dulu, peralatannya dulu. Itu mengeluarkan biaya yang banyak. Baru belum yang lainnya gitu ya. Nah, di bisnis ini tuh sebenarnya mudah sekali, cuman berapa 3.800.000-an, sekitar segitu bisa sampai 4 juta ya. Kalau misal kita ada yang produk yang harga 300.000, ada 260. Nah, itu sekitaran 3 sampai 4 juta. Nah, di situ tuh kita memang harus meyakinkan dulu gitu Bapak Ibu ya. Jadi langsung aja sodorin. Kalau misal orangnya sudah kelihatannya sudah maksudnya minat gitu ya. Mereka sudah kelihatannya minat, tapi dia masih kayak mikir-mikir gitu. Nah, itu kan kita butuh banget yang namanya follow up Bapak Ibu. Jadi langsung aja, Bu isi aja datanya nggak apa-apa gitu. Nah, di situ kita paling enak Bapak Ibu kalau kita bawa from gitu, karena from itu yang kita butuhkan untuk kita closing. Kalau misal kita nggak bawa from, tuh orang itu pasti masih mikir-mikir buat join Bapak Ibu. Nah, terus kalau untuk menghilangkan nervous itu sebenarnya nervous itu kan juga jiwa kita ya, jiwa kita harus tenang gitu ya. Nah, itu memang kita harus banyak-banyak presentasi. Mungkin kita presentasi hari ini mungkin kita nggak hafal marketing plan nih, misal ya, apa itu masih nggak paham, itu memang kita harus belajar juga untuk marketing plan. Bonus-bonusnya itu kita memang harus belajar, benar-benar belajar. Nah, habis itu kita menerapkan, misal nih, kita salah ucap gitu ya. Misal nih bonusnya 50.000, kita bilangnya mungkin 40.000 gitu Bapak Ibu ya, karena kan kita baru awal kita presentasi, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kalau kita mengulang-ulang terus itu nanti kita bakalan terbiasa Bapak Ibu, karena sebenarnya kita semua para leader, top leader itu bukan orang hebat Bapak Ibu, tapi kita semua itu mengulang-ulang terus Bapak Ibu, jadi ya terbiasa kayak gitu. Biasa ya, bisa karena terbiasa Bu ya. Ya, karena Oke. terbiasa. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Dwi nih. Ya, Bu izin bertanya, bagaimana cara agar tim kita mau berusaha untuk menumbuhkan jiwa bisnisnya sendiri tanpa selalu tergantung kita para upline. Kadang kebanyakan downline itu kalau upline diam, downline-nya juga diam. Pak, kok saya jadi nervous yang tanya ini top leader?
Apa-apa Bu, itu dibantu jawab sama Bu Dia, katanya kan dikasih bantal sama selimut sekalian. Luar biasa ini yang bertanya ini ya Pak ya. Jadi, mohon maaf ya Bu Dwi, tidak apa-apa ya, ini saya jawab ya. Mungkin banyak juga yang bertanya member-member ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya kalau upline nggak jalan, downline juga nggak jalan. Itu sebenarnya dari impian gitu. Bu Dwi, mohon maaf Bu Dwi. Ya jadi Bu Dwi dari situ itu memang sebuah impian itu penting Pak Daus. Jadi kalau bos kita itu sebenarnya itu kan bukan kalau kita kerja ikut orang itu bos kita ya bos kita tadi gitu. Jadi kita takut gitu ya. Jadi kalau misal hujan pun kita pasti berangkat kerja. Misal jam kerjanya jam 7. Biar hujan, biar apa kan kita tetap masuk. Karena apa? Karena kita punya bos gitu ya. Kita takut gitu kan. Takut kalau kita mungkin dipotong gajinya atau takut kita kena omel gitu ya. Nah itu kalau kita kerja ikut orang. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, sebenarnya di bisnis ini tuh apa ya? Kenapa kok banyak orang yang nggak jalan itu ya karena bisnis ini itu gratis Bapak Ibu, joinnya gratis ya, cuman nyodorin KTP aja gitu, kita nggak pakai ijazah. Dan kalau misal ada member yang nggak jalan itu karena nggak punya impian Bapak Ibu, mereka nggak punya impian ya, jadi mereka bingung gitu loh apa yang harus mereka kejar. Jadi kalau misal downline-nya down mungkin atau apa itu namanya nggak jalan ya kita ngikut nggak jalan, itu namanya pengikut bukan leader Bapak Ibu. Nah kalau misal seperti itu kurang impiannya Bapak Ibu. Kita harus menemukan impiannya member ini apa sih gitu. Jadi kalau misal kita sudah menemukan impiannya member itu tadi Bapak Ibu, biar upline-nya nggak ada, upline-nya jauh gitu ya. Mungkin kayak saya sama Pak Rama gitu ya. Pak Rama jauh gitu kan di Medan gitu. Saya di Kalimantan. Kalau saya nggak punya impian Bapak Ibu, ya saya sudah berhenti Bapak Ibu di tengah jalan, ya saya berhenti di bisnis ini, nggak bakalan ngejalanin bisnis ini kalau saya mikirin upline saya gitu ya. Karena saya punya impian ya saya harus mengejar impian saya Bapak Ibu. Dan saya juga niatkan untuk mensukseskan banyak member Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bu Dwi memang yang paling penting itu impian kita gitu ya di bisnis ini. Karena kalau kita nggak punya impian itu kita kayak jalan di jalan yang kita nggak tahu arahnya gitu. Misal nih apa itu namanya Bu Novi lah, saya suruh ngancurin tembok. Ayo Bu Novi hancurin tembok. Ya Bu Novi nggak mau, ngapain saya hancurin tembok gitu kan. Nah coba kalau misal di belakang tembok itu tadi ada apa itu namanya uang miliaran gitu. Ayo Bu Novi hancurin tembok. Bu Novi pasti berjuang tuh hancurin tembok karena tahu di belakang tembok itu tadi ada uang Bapak Ibu. Nah sama dengan di bisnis ini, tujuan kita itu apa sih sebenarnya di bisnis ini? Kalau misal kita nggak punya impian Bapak Ibu, ya kita jalan bisnis ya biasa-biasa aja. Maksudnya jualan asal jualan, join bisnis asal jualan bisnis, tapi kita nggak punya sebuah impian yang harus kita raih, yang harus kita kejar di bisnis ini. Jadi kadang banyak member yang berhenti di tengah jalan, terus habis itu apa itu tiba-tiba down, yaitu karena mereka nggak punya impian gitu. Udah Bu Dwi, kalau ada salah kata mohon maaf ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Ya nanti kalau Bu Dwi kurang puas bisa japri aja ke Bu Diana. Kalau Bu Dwi itu luar biasa loh Pak. Inspirasi sekali. Iya, oke. Ada lagi dari Bu Yusnani Hasmi. Assalamualaikum, izin Bun, kalau masalah jaringan hanya mampu satu paket, petunjuk. Mana? Saya bentar. Apa tadi Pak? Itu menanyakan bagaimana kalau masalah jaringan hanya mampu mungkin beli satu paket aja, petunjuknya gimana? Petunjuk, izin Bu, kalau masih jaringan hanya mampu satu paket petunjuk. Maksudnya Mohon petunjuknya gitu ya, joinnya hanya satu paket aja di dalam satu jaringan tersebut. Oh iya, kalaupun satu paket misal nih uangnya cuman adanya modalnya cuman 230, ya nggak apa-apa Bu. Nah nanti itu kan kita kan bisa sampai join 30 ID tuh. Nah itu nanti dari penjualan. Jadi kita memang harus
ajarin tim kita juga bangun jaringan juga, jualan juga, itu penting juga ya. Jadi produk-produknya itu apa manfaatnya. Nah, itu nanti member kita nanti bisa nambah. Misal hari ini closing 1 paket, nggak apa-apa, nanti bakalan bisa nambah mungkin upgrade lagi sampai 30 ID gitu. Nggak apa-apa, tetap semangat. Bu ya. Kita kan mungkin kadang rezeki kita ya sudah closingnya 1 paket ya, alhamdulillah bersyukur gitu ya. Terus ada juga Pak, kadang member itu kan kalau closing eceran gitu malu Pak gitu. Maksudnya kok closing eceran yang lain closingnya paketan gitu, nggak usah malu karena kan kadang kita itu diuji juga gitu loh. Kuat nggak kitanya itu kuat nggak di bisnis ini. Kadang juga ada member yang closing misal 15 paket, kok dia bisa ya closing 15 paket. Nah, kita juga harus belajar juga kok bisa ya member tadi bisa closing 15 paket gitu. Nah, kalau misal baru join 1 paket nggak apa-apa juga gitu. Nah, nanti bisa upgrade sampai 30 ID tadi gitu. Oke, luar biasa nih. Ada pertanyaan satu lagi dari top leader kita yang berasal dari Aceh, ya Ibu Septa Tira. Ya, Assalamualaikum Bu, gimana caranya hadapin member yang kalau diarahin itu sukanya mikir dipaksa-paksa upline? Mikir dipaksa-paksa upline. Suka mikir dulu gitu kan. Kalau didorong baru mau jalan gitu ya Pak ya. Betul. Ya, yes, jadi seolah-olah kayak dipaksa gitu Bu. Ya, benar. Jadi itu kan tipe member itu ada 3 Pak memang Pak. Jadi yang pertama memang orang itu tadi cuman pemakai produk, terus ada member juga yang pembangun jaringan gitu. Ada juga yang memang benar-benar menjalani bisnisnya, bangun jaringan, pakai produknya juga. Nah, itu ada 3 Pak. Jadi kadang kalau misal kita nyuruh member tadi ya, ayo jalan gitu kan, pasti member tadi itu kan ada yang masih belum belum klik gitu di bisnis ini. Jadi mereka cuma memakai produk, dan juga ada tipe yang kayak ayam, terus kalkun, terus habis itu elang. Itu kita harus tahu juga tipe-tipe mereka gitu. Jadi kalau misal orang itu tadi kalau misal maunya cuma pemakai aja ya sudah, nggak apa-apa gitu. Jadi kita kadang itu kan kalau misal ada orang yang join sama kita Pak, Bu Septa ya, join sama kita itu kan pasti mereka takut Bapak Ibu, takutnya gini, nggak mau nanti aku disuruh jualan, padahal kan kalau kita sudah join member itu lebih mudah, lebih terjangkau harga yang kita dapetin gitu. Tapi mindsetnya mereka kalau aku join member, aku disuruh jualan gitu. Nah, itu ada tipe orang yang seperti itu. Nah, terus kedua ada tipe yang orangnya yang harus disuruh dulu baru jalan, gitu. Suruh dulu baru jalan. Nah, itu ada tipe-tipe memang seperti itu. Ada juga yang tipe seperti Ilang. Kalau misal mereka sudah punya impian, ya mereka berjuang sendiri gitu, mandiri gitu, hidup bisnisnya gitu. Mereka nyiptain leader-leader sendiri gitu, tanpa walaupun upline-nya misal nih, upline-nya sibuk ngurusin tim ini, ngurusin tim sana gitu. Nah, mereka juga bisa bangkit sendiri gitu. Itu yang tipe Elang seperti itu. Jadi kalau misal ada member seperti itu ya mungkin impiannya kurang, Bu Septa ya impiannya, terus habis itu mungkin ibunya punya impian, tapi kayaknya mimpi gitu. Kalau bilangnya Pak Rama, ya, mimpi. Nanti gitu. Ada Bu Novi, luar biasa nih Bu Novi ya. Nah itu sudah ya Bu Septa, nanti kurang lebihnya nanti saya mohon maaf. Bisa japri ya, kalau kurang puas Bu Septa silakan japri aja. Ya, tapi jawabannya luar biasa sih ya. Dia. Oke, ada lagi tidak ya pertanyaannya? Yuk maksimalkan. Ya, masih ada waktu. Yuk, silakan dimaksimalkan. Yang ingin mau bertanya, yuk. Ya, itulah ya bagaimana kita harus punya impian, betul ya Bu ya. Karena impian itu berawal dari impian yang kecil akan mendapatkan sesuatu yang besar ya Bu ya. Iya, karena saya punya teman semua yang
yang saya rekrut, misal nih saya ngajak join gitu kan, itu mereka bilang gini Pak, iya Bu Diana bisa karena kan Bu Diana memang punya uang banyak, berduit gitu ya. Padahal Pak mereka itu nggak tahu gimana sih saya basicnya dulu itu seperti apa gitu. Bu, dia kurir, dia pasan mau pulang ke Jawa aja. Dulu saya nggak bisa pulang Pak, 4 tahun baru bisa pulang. 4 tahun itu baru saya bisa pulang ke Jawa. Karena apa? Karena makan aja kita seadanya gitu. Jadi benar-benar mereka tuh melihat kita itu, oh iya enak ya gitu. Padahal untuk mencapai sukses itu kita juga butuh perjuangan gitu. Saya juga pernah dihina, penjual sabun keliling lah, penjual apa itu namanya bagi-bagi brosur tiap sore, apa itu pokoknya dihina lah Pak. Cuman saya memang ini apa namanya tetap berjuang gitu kan, karena apalagi impian saya gitu kan. Nah mereka kadang mikirnya iyalah apa itu namanya Bu Diana kan punya uang banyak jadi bisa kayak ibaratnya kayak nembak-nembak gitu ya. Terus padahal mereka nggak taunya kalau misal kita mau untuk mencapai brio aja butuh 1.000 kiri 1.000 kanan, ibaratkan 300.000 per paket, berarti kan kita harus ngumpulin 600 juta Pak untuk dapetin brio. Nah, kita dapetin brio aja cuma 100 juta Pak, buat apa saya ibarat kayak uang 600 juta cuman dapatnya juta loh. Ya. Nah cuman kadang mereka itu di luar sana itu kayak nggak paham gitu. Nah kadang ya sudah kita next aja gitu. Berarti mereka orang yang termasuk 90% tadi gitu. Kalau kita tahu hukum-hukumnya tadi. Skip aja Bu ya. Benar. Oke ya, apabila tidak ada yang bertanya kembali ya luar biasa ya, ilmunya keren sekali, daging sekali ya ilmu malam ini yang diberikan oleh Bu Diana. Ya semoga Bu Diana ya selalu oh ada lagi nih yang nanya ya. Jadi nggak jadi closing nih. Bu Dwi nanya lagi. Ya. Nggak apa-apa ya Bu Diana ya. Apa-apa Pak. Oke siap ya. Bu Dwi nanya satu lagi ya Bu Diana. Bagi dong tipsnya pembangkit rasa percaya diri agar yakin berjuang. Kita pada akhirnya akan berbuah indah. Apa itu namanya tips pembangkit rasa percaya diri ya? Dia tips membangkitkan rasa percaya diri di diri kita. Jadi itu tadi sebenarnya kita itu kan ada apa itu di dalam diri kita itu ada raksasa gitu. Maksudnya ada pembangkit gitu Pak. Jadi kalau misal kita kadang itu kan kita berpikirnya bisa nggak ya, bisa nggak ya, itu kalau misal kadang itu kita mau berjuang itu Pak, itu kita sudah kayak dukun duluan gitu. Kayak misal nih kita mau presentasi gitu kan. Sotoy duluan Bu ya. Kayak dukun gini, nah join nggak ya sama saya gitu. Itu tadi untuk rasa percaya diri itu memang dari diri kita pribadi ya. Itu ya kadang kalau misal saya itu Pak, kalau misal Bu Dwi, kalau misal saya ibarat kayak ini, nggak pede nih. Misal saya mau ngisi acara seminar lah, ya kan, mau ngisi acara seminar gitu. Terus nervous sekali gitu, nervous. Terus kadang berpikir aneh-aneh. Nah itu kita memang harus menenangkan jiwa kita dulu gitu. Kita harus jiwa kita tenang. Terus habis itu pembangkit rasa percaya diri kita itu tadi ya memang dari kita sendiri gitu Bu ya. Apa ya kok muter-muter ya. Jadi kalau misal kita punya impian nih gitu kan. Kadang kalau impian kita yang paling harus kita berjuang itu kan dari keluarga gitu ya, dari anak. Kalau saya memang dari anak, keluarga, ibu, suami gitu ya. Jadi memang saya harus berjuang demi mereka gitu. Dan kalau misal saya mau membangkitkan diri saya ya memang saya harus bangkit gitu. Apa ibarat kayak apa ya namanya? Saya ini loh orang hebat gitu. Maksudnya harus bangga terhadap diri sendiri Bu ya. Benar, karena kan Allah kan menciptakan kita itu sempurna Pak. Gitu. Jadi Allah sempurna, adil. Jadi kalau misal orang lain bisa ya
pasti kita bisa juga gitu. Apalagi Allah itu maha sempurna, kita sudah diciptakan Allah itu dengan sangat sempurna, kita bisa bicara, bisa jalan, terus bisa makan, bisa bersyukur. Pokoknya alhamdulillah itu kita harus bisa dengan rasa percaya diri kita tadi gitu. Kadang kalau saya ini Bu Dwi, saya tuh ngaca di cermin gitu kan, terus saya tuh sampai kayak bilang sama diri saya sendiri, saya itu orang hebat, orang luar biasa, saya pasti bisa sukses. Nah itu jadi kita itu bisa kayak kayak bangkit gitu loh, bangkit semangat kita. Dan apalagi kalau kita ngelihat, misalnya kita sudah bikin impian gitu. Saya dulu Pak sebelum goal Brio mobil itu, saya memang tempel itu di buku itu saya tempel di dindingnya kamar saya itu ada tulisan Brio, ada gambar Brionya juga. Jadi saya setiap malam, setiap mau tidur, mau bangun tidur itu melihat ini mobil gitu. Jadi saya itu langsung bangkit gitu. Oh, target saya harus sekian harus dapat nih. Misal target saya satu hari 10 oto tuh. Nah, itu saya wah ini baru ada yang belanja misal 6 oto atau 7 oto. Nah, itu saya harus semangat gitu, karena ya itu tadi, kalau saya nggak mencapai impian saya ya kayak apa gitu kan, karena itu impian saya itu kan sudah benar-benar saya tempel gitu di almari Ya, tempat biar tidur. mengingat ya, untuk mengingatkan diri kita. Mau Ya. tidur, mobil lagi, bangun tidur, ingat lagi. Jadi semangat diri kita itu bertambah gitu. Betul. Ya, jadi pada saat kita down pun ya kita akan melihat impian kita. Ya, jangan sampai kita harus mengulang dari nol kembali ya. Boleh kita lelah, boleh kita istirahat, yang penting jangan berhenti Bu ya terhadap Ya impian benar. kita gitu ya. Jadi kita tetap bergerak mewujudkan impian kita, yaitu tadi betul kata Bu Diana ya, bisa ditaruh impiannya di dalam dream book-nya atau dibuat posternya untuk mengingatkan kembali bahwa itu adalah impian kita. Seperti itu, pada saat kita lelah untuk berjuang, kita ingat lagi nih, wah jadi semangat lagi Bu ya. Jadi ke-charge lagi ya semangat kita, keisi lagi imun impian kita ya. Jadi insya Allah itu apabila sampai terwujud itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, kebanggaan itu pun yang akan membangkitkan rasa percaya diri kita akhirnya pada itu ya Bu ya. Sama ini Pak, apa itu namanya? Itu tadi pembangkit diri kita tadi dari audio positif, terus buku-buku, terus habis itu konsultasi sama upline tadi. Karena kita ngerasa gini, aku lagi down nih di bisnis ini. Dan ternyata kita ngebuka buku positif tadi Pak. Buku positif itu bisa ngebaca apa yang kita rasakan Pak. Jadi kayak pikiran saya itu misal gini, wah saya lagi down, ini member lagi nggak jalan gitu kan. Nah kalau pas kita ngebaca buku positif itu, kok rasanya buku positif ini tahu apa yang saya rasakan gitu. Jadi kita bisa bangkit lagi, yaitu tadi dengar-dengar audio positif, terus buku-buku positif gitu. Ya, jadi intinya kalau lagi posisi kita down atau galau, jangan dengerin lagu yang galau. Ya, jangan merasa kita sendiri. Itu malah semakin down, Bu ya. Kita dengarkan audio-audio yang menyenangkan lah, membuat hati kita happy, membuat pikiran kita senang, seperti itu. Betul, Bu ya? Benar. Iya, seperti itu supaya imun kita, supaya semangat kita, impian kita tercharge kembali, terisi kembali. Seperti luar biasa ya, ilmu yang sangat mantap sekali, mantap jiwa ya, ilmu yang sangat daging sekali dari Bu Diana ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Diana hari ini ya menjadi amal jariah untuk Bu Diana ilmunya ya, dan bisa diduplikasi oleh para member-member sahabat MOX dimanapun berada. Ya, bisa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Diana diduplikasi oleh para member-member yang lainnya. Luar biasa ya. Sekali lagi sehat selalu untuk Bu Diana.
Ya, semoga gol Brio keduanya disegerakan. Ya, seperti itu ya, dan gol-gol reward yang lainnya untuk para member-member dan sahabat Mox yang lainnya yang reward-rewardnya yang belum tercapai atau yang belum kesampaian, yuk segera semangat, insya Allah bisa kecapaian ya. Karena kenapa? Ya, impian bersama Mox itu pasti nyata asal kita mau bergerak, betul ya, asal kita mau action, ya asal kita mau apa namanya, intinya kita mau bergerak dan action ya untuk mewujudkan segala impian kita ya. Impian jangan didiemin aja Bu ya, nanti betul kata Ibu, impian yang menjadi mimpi seperti itu ya. Impian yang menjadi mimpi seperti itu ya, wujudkan impian kita menjadi nyata. Oke, terima kasih Bu Diana dan terima kasih untuk sahabat Mox dimanapun berada ya, dari Aceh ya, dari Medan, Riau ya, Ogan Ilir, ya Palembang, Lampung, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, ya Jawa Timur, ya yang lainnya yang tidak bisa disebutkan, dari Makassar, dari Kalimantan, luar biasa yang telah menyempatkan malam minggu manfaatnya bersama Mox ya. Selalu kita akan isi malam-malam minggu yang bermanfaat seperti itu ya, luar biasa. Oke, sebelum kita tutup ya, kita korbankan semangat kita dulu. Apa kabarnya? Sukses luar biasa. Siapa kita? Mox Indonesia. Mox Indonesia. Adakah Mox di hatimu? Ada. Yes, ya luar biasa. Terus bertumbuh bersama Mox, terus raih impian bersama Mox, karena mimpi impian bersama Mox itu nyata. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, dan terima kasih untuk Bu Diana. Sampai jumpa di tanggal 23 ya, di tanggal 23 Oktober ya, kita akan mendapatkan ilmu juga dari salah satu leader kita yang berasal dari Aceh. Kita nantikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sukses ya. Dadah semuanya sahabat Mox.